sendiri. Nggak apa-apa mengatakan pikiran sendiri. Tuhan Maha tahu kok. Tuhan Maha tahu, iyalah. Kan Ya Tuhan tahu. iyalah, ya jangan iyalah. Tahu tersesat. Tapi kau lawan. Iya, Sebentar semua kau- Tuhan kau Maha bikin. tahu benar. Kan Nggak Tuhan usah, Maha Kuasa nggak usah tahu nggak iyalah. dia? Tidaklah itu aja jawabannya. Nggak usah iyalah. Jadi apalah Tidaklah, itu jawabanku? jawabannya yang baik. Karena kau kan pernah. Jadi pertanyaannya gini, Robin. Kau kan ngaku Bukan Kristen, tapi pertanyaannya. Intinya kau pelawan. kau nanya, tanyalah ke Robin. Kau Nggak masih perlu harap aku udah serah tanya. kali, coba. Nggak perlu ada basa-basi. Yang penting saya percaya kepada Yang Maha Kuasa. Manusia tidak bisa mengatur aku. Nah, kau kan manusia. Yang bisa mengatur aku, yang menciptakan aku. Jadi sekarang yang Maha Kuasa itu Nggak siapa, usah jadi Robin? sekarang. Bukan Yesus Kau kan? manusia. Nggak usah jadi sekarang. Nah, jadi apanya? Jadi kita makan kerupuk jangek lagi sama Udah kayak jadi gitu. apa, kau lebih baik diam. Karena kau manusia, aku juga diam. Gitu. Jadi karena aku manusia, aku Jangan diam. kalian diam. Kalau kalian diam, mau dengar ini. Jangan kalian diam. Ya lanjut Ini lanjut Dalbo, lanjut. ini nabimu karena jadi dua, Dalbo. Satu Luga Tambunan, satu lagi Robin. Kau bukan Tuhan. Robin ini ntar lagi dilantik jadi nabi di kapal Islam. Biarkan Yang Maha Kuasa. Kami nggak pernah mengangkat Robin ini nabi. Dia di Jadi, sini jujur. kenapa? Jujur dia. Maksudku gini, Dalbo. Dulu di Komal Ya Arif jangan RH. senggol-senggol Dalbo, bahaya loh. Barang ini bahaya loh. Iya. Kalian selesaikan dulu Arif berdua. Arif dengan itu mengangkat Luga Tambunan jadi nabi di Komal Islam. Iya nggak masalah, tapi diimani kan Kristen kan. Jadi, Sekarang di Komal Dalbo Robin jadi nabi. Ayo nabi. iya. Lanjut dulu, jangan senggol-senggol aku. Aku ini lagi sakit Mana Wak gigi. nabi? Iya, Mana, lanjut Pak Robin. Bin, ntar lagi kau ada kitabmu, Bin. Saya nggak pernah mempunyai kitab di luar dari Iyalah. kata. Ya, kalau kamu baru ada kitabmu, itu buatan manusia. Iya betul. Kitabku Alkitab, Bibel, Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu kerangka acuanku. Kalau orang beragama ada kitabnya. Kau Kristen tapi kita nggak kau akui Alkitab. Kristen apalah kau? Iya, itulah. Karena apa? Alkitab itu buatan manusia. Saya nggak mau ngambil nanti terkutuk saya. Jadi Al-Quran itu buatan manusia itu enggak itu? Jelas. Tapi mereka lebih melakukan. Nah, itu berbeda. Maksudku gini loh. Yang mencetak Al-Quran itu menulis Al-Quran itu Tuhan atau manusia? Jangan masuk ke Al-Quran saya. Nanti saya masuk lagi loh. Kalian marah. Itu loh. Selesaikan aja kalian berdua. Iya, gitu. Atau kitabnya Kristen ini kan manusia ya, habis itu Torah lah dulu, Torah. Orang Yahudi ini Yudaisme, itu yang buat Torah itu manusia atau Allah, Elohim? Itu semua manusia. Jadi kalau Injil yang asli, ya bukan yang ditulis. Dengar baik-baik saudaraku. Injil yang asli adalah tindakan dan perbuatan Yesus. Itu Injil yang asli. Makanya 2000 tahun yang lalu tidak ada lagi Injil yang asli. Kalau yang ditulis itu adalah Injil yang palsu. Oh, Injil yang asli ada nggak Injil asli apa? Ada. Ada di mana Injil asli itu kira-kira? Sudah tidak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Siapa itu Injil yang asli? Yesus sendiri. Tindakannya, perbuatannya itu Injil yang asli. Pernah nggak Yesus menulis Injil? Tidak. Yang menulis itu adalah murid-murid. Makanya mencelakakan. Betul. Injil yang asli adalah Yesus itu sendiri, Injil yang benar. asli, contoh begini. Ya. Yang asli itu atau saksi yang asli itu aku tulis sendiri, ya, itu yang asli. Tapi kalau Iya hanya tahu, murid-murid palsu, tahu aku Robin. Terus. ah, kamu ini gimana sih? Loh, kok Baik, kamu saya hanya percaya karena kau kebenarkan pernyataanmu jadi kau dilangit kau enggak, lanjutkan aja dulu. Baru aku percaya. Jadi, Kau berkata ada yang Injil itu asli. adalah perbuatan dan tindakan Yesus. Itu baru Injil Oke. asli. Betul. Nah, betul nggak usah betul lah. Aku nggak baru bilang Perbuatan betul. dan tindakan Yesus itulah yang Salah. diberitakan. Salah, nggak usah kau katakan betul. Aku salah terus. Kau Nggak usah lah. Kau udah bilang tadi betul, nggak usah. Aku nggak perlu didukung. betul. Aku kalau betul ku katakan betul. Tidak benar ku katakan tidak benar. Enggak, salah itu nggak ada, betul. Oh, salah. Oh, salah. Oke, salah. Lanjut lagi. Katakanlah apa yang ingin kau katakan Robin, lalu kau akan kusalahkan. Itu, yang penting nggak betul. Aku nggak betul lima tahun. Berarti salah. Ya udah, kalau udah salah. Salah. Kau bahas lagi kalau udah salah. Ngomong lagi kau biar kusalahkan. Aku bisa juga menyalahkanmu. Ya udah salah Kalau kau lagi tidak- terus. Memang udah salah ini. Pasti Yang jawabannya nangis ya salah. kau? Yang nangis ya kau? Yang nangis ya kau?
Mana pernah aku nangis saudaraku. Kalau Kau benarkan nangis kau, ku salahkan nangis juga kau. Ya kau macam anak kecil, macam minta permen kau. Ya aku mundur kena, maju kena. Ya, gitu saudaraku. Jadi nggak ada manusia yang bisa mengatur aku. Tapi kalau menciptakan aku baru. Jadi itu apa kita di Komal ini kita? Tapi kan Ya kita udah, diadu domba sama makanya si Dalbo. Ayo kita Ya udah, masalah disuruh aku. berantem sama si Dalbo, nggak apa-apa. Ayo berantem kita di apa? Adu Justru saya di sini selalu membela kalian berdua. Jangan berantem. Ya kau dengarkan dulu. Kalian ini nggak boleh berantem. Waras. Di mana Kalian siapa ini Waras? adalah anak-anak Tuhan. Ngapain kalian berantem? Berdamailah. Os. Nggak Ya, ada yang lanjut, berantem. lanjut. Oke lah. Jadi gini Gabriel, saya bukan bermaksud membela Robin ya, tetapi menurut saya Robin lebih alkitabiah sesuai dengan apa yang tertulis di Bibel. Yesus utusan hamba Tuhan, ya, anak manusia, ya, dia tidak pernah mengaku Tuhan. Itu benar sekali Robin, sesuai dengan tertulis apa di Bibel. Bahkan Yesus tidak mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Bagaimana mungkin tiba-tiba orang yang tidak mengaku bisa berbuat apa-apa tiba-tiba dikatakan Tuhan? Nggak ada logikanya kalau Tuhan itu dikandung, dilahirkan dan disusui oleh manusia ciptaannya. Ini logika akal sehat yang dipaparkan Robin. Artinya Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia. Kenapa? Bibel mengatakannya. Saya nggak nyinggung ayat lain ya. Cukup banyak data di Bibel mengatakan Tuhan bukan manusia ya. Bilang 23:19, Hosea 11:9. Kenapa Tuhan tidak mungkin menjadi manusia? Karena Tuhan sudah menegaskan di Bibel. Kemudian manusia itu punya kotoran dan otak kotor. Jadi kalau Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan punya kotoran dan otak kotor. Apakah Anda setuju sudah terkasih? Karena di Bibel dikatakan Tuhan itu maha suci, maha tinggi, maha kuasa dan maha segala. Silakan. Ya itu loh ya, pendapatmu itu nggak apa-apa lah. Atau saya ringkaskan dulu ini. Ya, saya tanya Pak Robin, saya tanya juga Pak Gabriel. Nah, Pak Gabriel ini kan mendudukan Yesus sebagai Tuhan. Yaitu iman Pak Gabriel dan Pak Robin tidak percaya Yesus Tuhan. Itu Ya nggak apa-apa. Ya yang nggak masalah. Di sini ada penegasan. Ya, Pak Gabriel, mampu nggak saudara memberikan satu pernyataan di sini bahwa tidak ada Tuhan? Ya, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Bisa nggak kamu ucapkan itu, memberikan satu pernyataan di sini bahwa Tuhan yang benar itu adalah Yesus? Silakan. Ya Tuhan yang benar itu adalah Yesus. Wah, mantap ini. Pak Robin, silakan Pak Robin. Mampu nggak Pak Robin? Nanti saya kasihkan kalian berdua dalil. Ya, mampu nggak Pak Robin mengucapkan, memberikan pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar? Pak Robin, bintang dia. Saya ganti sejenak host. Tunggu dulu, Pak Robin ini. Pak Robin nanti marah loh dia. Kalau capek kasih tahu Pak Robin ya, biasa gantikan Pak Ya, Robin. kalau capek ya. Pak Robin, Apa saudaraku? Ya, bercanda. coba akan tadi Gabriel sudah memberikan satu pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus. Itu pernyataan beliau. Nah sekarang Pak Robin, bisa nggak Pak Robin mengucapkan atau memberikan pernyataan di sini, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Yesus Kristus? Silakan Pak Robin. Itu jelas dikatakan bahwa Yesus itu hanya manusia. Dalam dua saya ke situ. Cukup. Kepada itu. Ini jawaban Pak Robin ini dari lubuk hati atau hanya sekedar ucapan? Dari lubuk hati yang dalam. Dari lubuk hati. Oke, siap. Nah sekarang Pak Gabriel, Anda sudah mengucapkan dengan pernyataan di sini bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Nah sekarang Anda jelaskan kepada kami di sini, ya, semua tanpa terkecuali di dalam Matius 11:25. Silakan. Apa yang mau dijelaskan sama kalian? Tentang Ya, apa? Anda kan sudah memberikan pernyataan di sini bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Yesus Kristus kan?
Lalu di dalam Matius ucapan Yesus, pernyataan Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Silakan. Iya. Itu artinya Yesus dan Bapa adalah satu, sama-sama Tuhan. Berarti Yesus ini bukan satu-satunya Tuhan, ada dua Tuhan. Bapa dan Selesai. Pusing aku. Selesai. Kalian berdua aja, berantem aja. Oke, aku. Robin, udah siap kau mewek kau, Robin? Nah inilah, ini perkataan apa seperti ini? Ini bukan kebenaran. Ini bukan kebenaran. Udah kau pakai bajumu, Robin? Terima kasih saudaranya. Maka dikatakan dalam Matius 5 ayat 35 ya. Matius 5 apa katanya, Matius 5 Robin? ayat 35 dikatakan kasihlah musuh-musuhmu. Ya. Dia Betul, anggap dia betul. saya musuhnya, artinya dia tetap mengasihi. Tapi dia malah meledek. Nah ini kebenaran dari mana? Sekalipun benar yang disampaikan oleh saudara Gabriel ini, itu semua hambar. Enggak, kau yang macam-macam. Enggak, itu perkataan Macam dunia. sedih kalinya kau kulihat yang dalam kau balik sedih. nih. Kita Saya sedih lihat kamu, saudaraku. dengar dulu, Robin. Kau kan Kenapa ngaku aku sedih Kristen lihat nih, kamu? percaya Tapi Yesus nggak apa-apa, nih. itu pilihanmu. Hidup ini pilihan. Ya, si Dalmo kan ngadu domba kita, lalu kau nangis hanya karena aku lawan-lawan saya sikapmu. domba. Saya nggak pernah sudah. Jangan tuduh-tuduh aku lah. Lah, kalau enggak Tapi saya dibawa-bawa. ganti Robin. Robin, ganti ini cakap. Tunggu dulu. Si Dalbo ini kan kita adu domba nggak mau kau. Ya, saya nggak pernah ngadu domba. Kenapa saya Iya, nggak mau oke biar domba? lah. Si Dalbo ini ngadu kambing kita di bawah si Dalbo nih. Kurang ajar Dalbo nih. Ini Kok saya yang diserang? Saya nggak Gimana pernah sih kalian merasa ini? jadi domba, enggak. Saya yang disalahkan. Dasar kalian berdua ini. Masa saya disalahkan? Dia adu kambing kita sama si Dalbo. Lalu ya saudaraku. kita saling jawab. Kau bersedih. Kenapa sedih? Biasa aja. Orang kita kan siapa suruh kita adu kambing. Sedih, saudaraku. Memang ini seperti ini saya. Saudara saya lain mumpung Oke, diserang. suaramu serak-serak kayak gitu macam yang nangisnya si Robin Iya, ini kubantah serak, cakapnya saudaraku. biar ku bilang kan kau benar kau betul Robin betul jangan kau betul kan aku nggak betul aku salah aku katanya loh kok jadi ngambek gini kan gitu. Iya, maksudnya karena itu yang selalu yang kau dapat dari para Kristen. Selalu mempersalahkan sama seperti yang dikatakan yang disampaikan Yesus. Kita berdua dia adu domba sama Dalbo. Robert Jebul. Jangan bawa-bawa aku. Gimana sih kalian ini? Saya ini buka kok. Mal habis rokok saya gara-gara kalian berdua. Pening aku. Ya kau lanjut aja lah. Jangan senggol-senggol aku. Jadi si Dalbo ini kan untuk menaikkan penonton di adu kambing lagi. Nggak adu domba kita, adu kambing kan baru kan biasa nama juga adu kambing saling jawab lah tubruk-tubrukan argumen kan begitu. Lanjutkan. Domba saudaraku, jangan begitu ya. Sekalipun dia adu domba, tetap kita berpikiran positif pada Bang Dablo. Ya, ini dia bukan mengadu domba. Ya, sebenarnya kalau kita responnya secara positif, ya. Nah, mereka juga ingin mengetahui Tuhan. Makanya saya katakan tadi, apakah sama enggak Tuhan? Nah, tapi saudaraku mengatakan tidak apa-apa, itu pilihan. Tunggu dulu Pak Robin karena saya ini dihakimi terus sama ini Gabriel. Iya, Jadi nggak boleh. di sini saudara, Lukas 6. di sini saya mau menilai yang mana jujur, yang mana tidak. Itu loh, aku ini tim penilai loh. Serius kau itu niatmu Dalbo? Iya serius. Bukannya niatmu kita adu kambing sini aku sama si Robin Enggak ada. Mana sih? Ya lanjut aja deh. Jangan senggol-senggol aku, jangan tuduh-tuduh aku ini. Otak waras mana kau sini dulu otak waras. Sama aku dulu ya, Sina. Kenapa? Kayak Otak waras. Jadi begini. Kita di mana kita satu sekolah otak waras? Udah gak apa-apa. Ternyata aku kenal orangnya. Gak apa-apa. Jadi gini bro ya. Saya Kumet Dimension masih Kristen ya. Atau gini aja, kalian berdua ini kan saling kenal nih. Sama-sama open camp. Masuk begini di SMA 5 kah kita sama? Aku SMA 4 dulu bro. SMA favorit di Kota Medan ya. Nomor 1. Ya, berarti kita nggak sama lah. Aku SMA 5. Sama. Ya, mungkin Iya kalian open camp dulu berdua. Pelukan dulu. Pelukan. Kalau orang nanti kalau SMA 5 siapa kan nggak siapa namanya mungkin, gitu kan. mungkin di SD. Tapi gak apa-apa, gak usah langsung ke situ. Kita diskusi dulu nih. Jadi cukup banyak ayat di Bible mengatakan Yesus. Kalau Yesus dipaksakan Tuhan berarti ada dua Tuhan bro. Itu gak bisa disangkal. Karena di Yohanes 7:16 dikatakan
Apa kata Yesus? Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu gimana? Siapa Dia itu? Siapa Yesus? Tuhan itu satu. Loh, di Matius 11:25 dikatakan mendabu tadi, kata Yesus yang Tuhan itu Bapa. Kata Yesus yang Tuhan itu Bapa. Matius 11:25. Nah, sekalipun Yesus berkata Tuhan itu Bapa, Bapa dan Yesus itu kan tidak terpisahkan. Terpisahkan gimana? Bapakku di surga kata Yesus, bukan di bumi. Bapakku di surga, Bapakku di surga. Di Matius 6 ayat 9-15 dia mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu di bumi seperti Bapak kami, Bapak itu di surga kata Yesus. Di Matius 6 ayat 9-15 baca itu. Bukan di bumi, bukan dikatakan Bapakku yang di bumi. Tidak ada. Mana dia? Naik lagi. Mana dia ini? Saya ini berupaya loh, lembut selembut sutera. Malah lari. Ya, kita Kau saling senggol lari. aku, kau fitnah aku sabar loh. Karena pagi hari ini aku sakit gigi. Jadi kesempatan Oten ini menyerang saya. Aku lemah hari ini. Ini saya klarifikasi ya konsep doktrin yang diimani Bang Robin, bukan doktrin ya, konsep yang pemahaman Bang Robin ini bukan hanya Bang Robin. Di dunia ini terbesar itu sesungguhnya adalah konsep Unitarian dan Saksi Jehovah loh. Hari ini, kalau dulu mereka mengimani Yesus Tuhan karena doktrin, tetapi hari ini pola pikir mereka sudah berubah. Ternyata Yesus dianggap orang suci, hanya sebatas orang suci saja. Dan ini besar di seluruh dunia. Bahkan banyak juga yang keluar dari kekristenan. Kenapa? Karena konsep itu tadi bertabrakan dengan isi Bible. Banyak orang meninggalkan kekristenan hari ini di seluruh dunia. Saya sendiri selaku mantan Kristen, selaku mantan penyembah Yesus, berpikir, ini gimana ini? Doktrin yang saya terima selama ini mengatakan Yesus Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berarti ada 3 Tuhan. Kenapa? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. 3 Tuhan yang nggak bisa dibantahkan kalau sesuai dengan iman Kristen. Padahal Yesus mengajarkan bagaimana kita menyembah pada Tuhan yang benar. Kata Yesus Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Berarti termasuk Yesus ya. Tuhan itu Esa. Jangan memegang aku belum pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Termasuk Yesus juga. Makanya saya katakan doktrin yang selama ini saya terima, mungkin juga terima Pak Robin, itu bertabrakan dengan isi Bible. Betul kan Pak Robin? Silakan Pak Robin. Jadi pagi hari ini pemenangnya adalah Pak Robin. Pak, yang merupakan Maha Pencipta. Kita hanya alatnya Pak Dablo. Ya, kita bukan berbicara tentang menang atau kalahnya. Kita berbicara tentang kebenaran. Jadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Waras, Pak Dablo itu sangat-sangat benar. Luar biasa. Saya berterima kasih buat saudara saya. Ya, supaya apa? Mencerdaskan Kristen yang ada di bawah. Supaya jangan makan doktrin. Dari siapa? Bapak-bapak gereja. Makanya bapak-bapak gereja juga saya ini. Ya, saya nggak pernah membenci mereka, tapi saya melawan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh mereka. Itu adalah doktrin dunia, doktrin yang menyesatkan, mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Itu kan jelas dalam 2 Yohanes tadi. Jadi kita percaya Yesus itu adalah sebagai manusia. Manusia dengan Tuhan itu berbeda. Manusia itu wujudnya nyata, ya, memiliki wujud. Karena sementara Tuhan tidak pernah memiliki wujud, bahkan rupanya pun kita tidak bisa melihat. Nah, itu Tuhan yang benar. Jangan yang tidak berwujud kita bikin jadi berwujud. Nah, itu keliru, penyesat namanya. Pak Robin, ini ada tersangka kedua ini. Silakan. Pak Karol, selamat malam. Terdakwa Karol masih proses peradilan ilahi. Otak waras. Siap Pak Adi. Ini terdakwanya Pak Karol. Pak Karol, saudara terdakwa, silakan sampaikan Ya, pembelaannya. gelap ya. Ya, Enggak yang waras gelap. itu, ya orang itu harus waras, memperhitungkan dalil-dalil itu harus tepat, cermat, sesuai dengan kenyataan di lapangan, kenyataan di alam, kenyataan di lingkungan. Yang mana ketika Yesus mengatakan
bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar yang menajiskan. Itu bicara Itu juga tentang perlu perjamuan kudus, saudara. Beda konsep itu ya. Jangan ajari kami. Saya penginjil saya. Itu Tidak bicara masalahnya tentang Pak Waras, masalahnya ini masih sempat-sempatnya loh bicara makanan. Padahal Ya, Anda ini bicara terdakwa sudah. bicara dalam konsep perjamuan kudus tentang cuci tangan itu ya. Justru Ya, konsep itu. karena kami memperhitungkan makanan dan memperhitungkan apa yang patut kami perhatikan atau yang kami Begini aja, saudara. yang kami apa ya istilahnya Ya, saya udah paham apa yang berpihakan saya kepada siapa kami berpihak, maka kami biasa jadi terdakwa di mana saja. Kami bisa jadi terdakwa karena seakan-akan kami offside menyatakan yang halal itu jadi haram, padahal bukan begitu maksudnya untuk keberpihakan ya. Jadi lupa saya soal keberpihakan, padahal biasa saya ungkapkan ketika ditanyakan atau dituntut atau diadili soal makanan-makanan saja yang dibawakan gitu. Begini, saudara ya. Anda mengimani Bible kan? Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, betul? Ya, mengimani dalam hal apa? Soalnya misalnya soal Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu belumlah Jangan dari sana dulu. Kita konsep bukan lagi tokoh yang historis bagi saya atau bagi kami. enggak. Oke, enggak. Kita bicara tentang makanan haram dan halal. Di Bible Anda cukup banyak data di berbagai ayat ya mengatakan babi haram. Mulai Imamat, Ulangan ya, Kejadian, Yesaya, Matius juga mengatakan, Lukas juga mengatakan. Makanya kenapa babi roh iblis itu dimasukkan Yesus ke dalam dari legion ke dalam 2000 babi lebih? Itu kenapa? Itu ada benang merahnya. Makanya jangan dimakan lagi yang berbau iblis. Anda makan. Nah, jelas sekali di Imamat. Anda waras atau tidak? Saya tidak makan B2, B1, Itu B sekalipun. silakan Anda tersendiri. Berarti Anda lebih mengimani babi itu tidak boleh dimakan. Karena Yesus sendiri Ya, orang memang Yahudi. Jelas, Orang B2 memang tidak dimakan. Memangnya kenapa saya itu- tidak makan ya, B2 itu kok? untuk Anda. Masih makan ayam kok, masih makan ayam Anda. Ngapain itu soal makanan ke kami? Ya, itu Karena untuk dalam Anda. Roma Tetapi 14 ayat 21, Roma 14 ayat 21 itu juga perlu diperhitungkan. iya, kita jangan dari mana dulu. Konsep tadi yang Anda paparkan haram halal. Ya, Imamat Ini 11 bukan jelas soal menegaskan. haram lagi bagi kami. Bagi kami ini soal keberpihakan, bukan hanya soal apa yang tertulis dan apa yang sepertinya hanya untuk manusia saja. Sangat letterlet di Bible Anda mengatakan babi haram ya. Mulai Imamat juga jelas itu ya. Ulangan juga mengatakan, menegaskan. Ya, bahkan Kejadian 7 ketika zaman Nabi Nuh ya. Apa dikatakan situ? Bawalah 7 pasang binatang yang haram dan halal. Sudah terjadi, sudah dikatakan haram, halal. Makanya waktu itu Nabi Nuh dalam bahteranya dibawa sepasang B2. Ternyata fungsi B2 diletakkan di paling bawah. Rupanya untuk membersihkan kotoran-kotoran baik manusia maupun hewan-hewan lainnya. Makanya nggak boleh dimakan binatang yang najis. Itu binatang najis sesuai dengan Yesaya 66:17, Yesaya 65 ayat 4, Yesaya 66 ayat 3. Itu sejenis dengan berhala, karena mengandung roh iblis. Makanya kenapa Yesus memindahkan iblis itu yang masuk ke dalam legion ke dalam babi. Kenapa ke unta, ke domba dan sebagainya? Kenapa ke babi jadi pilihan Yesus? Ini yang benang merah yang harus dicermati, dikupas. Ini kasusnya ini pembunuhan manusia, bukan makanan. Oh, kembali lagi. Ya, kembali ke tema. Gimana saudaraku? Apakah Saya Anda sapa dulu mengimani ini, Yesus? saya sapa dulu nih. Mudah-mudahan ini oteng juga. Arjuna, selamat malam. Pak Arjuna. Silakan Karol. Nanti dibacakan hukumannya. Oh, marah-marah pula. Nah, silakan. Pak Karol.
Hukumannya, maksudnya vonis sementara dijatuhkan kah? Berarti Ya, tadi enggak harus ada pembelaan. Apa pembelaanmu? pengadilan in absentia berarti tadi. Iya, iya. Pengadilan in absentia. Apakah saudara terdakwa ini ada pembelaan atau terlibat dalam pembunuhan manusia sebagai penebusan dosa? Silakan dibantah. Oh iya. Iya. Oh ya, saya ingat. Kapan malam itu saya didakwa untuk karena saya menolak kekejaman terhadap dalam hal penyaliban ya. Saya menolak juga mengenai penyaliban. Tapi kemudian dikatakan itu sudah sejak kecil, dari kecil sudah dikatakan oleh orang tua saya kepada saya tentang itu. Padahal saya tidak menyangkutkan orang tua saya pada saat pada malam itu. Apa sih? Malam yang lewat. Jadi kami hanya memaknai suatu sejarah. Saudara terdakwa. Memaknai suatu sejarah bahwa ada saudara terdakwa. Artinya saudara ini tidak menerima Yesus disalib. Begitu. Gimana? Ya, saya kenyataannya sudah kenyataan. Tapi soal penyaliban itu dalam kaitan dengan dosa atau penebusan, nah itu tidak untuk saya. Karena saudara terdakwa itu satu konsekuensi. Karena saudara terdakwa banyak kali bacoknya, maka saya bacakan. Tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan Kamu divonis mati, tetap dalam tahanan dalbo. Ya? Nggak ada lagi pembelaan. Ya silakan pendeta otak waras. Jadi seperti itulah yang terjadi dengan Yesus. Yesus ya dihukum mati, makanya mati. Begitu. Bukan ada kaitannya dengan dosa waris atau kau yang apa. kena, kau terlibat, kena kau. Silakan Pak Pendeta otak waras. Bagaimana? Terima kasih Bapak Hakim. Jadi saya harus tanya dulu kepada mereka nih. Ketika saya waktu itu belum lahir, saya hanya bisa Ya tapi kau kejadian yang joget, sudah lewat itu. kau menari-nari di atas penderitaannya. Nah itulah kamu kena. Saya tidak menari. Kami tidak menari. Kami kalau Jumat Agung itu tidak ada tari-tarian kalau Jumat Agung. Yang ada nyanyian sedih gitu. Ya gimana orang mati kok nyanyi-nyanyi pula. Ya lanjut Pak Pendeta otak waras. Iya, saya selaku mantan penyembah Yesus menegaskan bahwasanya Yesus tidak benar disalib. Kenapa? Ya Dikatakan makanya Anda kan mantan penyembah, salah sendiri menyembah yang tidak perlu Gak mau disembah. menyembah lagi, saya sudah tobat. Anda kan pernah menyembah. Karena Bibel menegaskan. Penyembah dasar saja penyembah. Iya, Kalau begini, kami kan begini, bukan, begini. kami ini pengiman, percaya sesuai Sabar, Karol. Gantian lah, Karol. sama Anda kan itu. ini sudah divonis mati. Diam aja dulu ya, lanjut. Ya, jadi begini Tapi ya. kan belum eksekusi. Belum, masih bisa banding nantinya. Ya, belum, masih bisa banding. Ya, lanjut, Pak Ya. Pendeta. Ya, saya selaku pembela Yesus menegaskan Yesus tidak disalib. Kenapa? Arti Injil sendiri adalah kabar baik. Pertanyaan saya, apakah sebuah kabar baik kalau anak manusia ya diludahi, dicucuk lambungnya, digeret-geret, disuruh paksa membawa salib sepanjang jalan, kemudian digantung dan ditelanjangi, suatu kabar baik? Karol, jawab dulu tuh. Karol, apakah menurut Anda itu kabar baik? Pak Karol, jangan Anda kacaukan jalannya persidangan. Rokok saya ini habis loh. Gara-gara ngurus kau. Ya, lanjut Pak Karol. Atau ada Pak Robin mau membela Pak Karol ini supaya dia menjadi statusnya hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Silakan. Saya teruskan Mas, mungkin Pak Robin agak capek. Jadi jelas itu kabar buruk ya, di bawah juga banyak tapping kabar buruk. Kenapa?
Tidak. Yesus ini adalah anak yang dikasihi Tuhannya. Banyak data mengatakan, jangankan tubuhnya, kakinya pun tidak akan tersandung. Ya, itu di Mazmur 90 dan banyak ayatnya. Ya. Dan orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar. Yesus itu orang benar, bukan orang jahat. Ya, bahkan di sidang Pilatus pun dia dikatakan tidak bersalah. Dan juga orang yang disalib itu orang terkutuk, sementara Yesus bukan orang terkutuk. Ulangan 27:25 mengatakan, ya, terkutuk orang yang minum suap. Makanya saya menolak ini konsep doktrin yang menyatakan Yesus mati salib. Karena juga Paulus sendiri pun selaku yang membuat tulisan-tulisan di 4 gospel. Kalau menurut saya 4 gospel ini adalah karya Paulus dan kawan-kawan, bukan firman Tuhan. Cuman dimasukkan sekitar 20% yang benar supaya tidak ketahuan yang jahat itu, yang nggak benar itu. Jadi kembali ke konsep penyaliban, menurut saya bukan Yesus, karena di KPR 25 ayat 19 Paulus sendiri pun mengakui bukan Yesus. Makanya di Galatia 3:13 dia tahu itu bukan Yesus, makanya dia katakan terkutuklah orang yang dikasih. Saya di sini bukan dalam konteks membela Paulus, tetapi tidak semuanya yang dipaparkan Paulus itu salah. Ada juga kebenarannya. Makanya ya, Yesus sendiri sudah berkata di Matius 18 ayat 19 ya, jikalau engkau 2 orang berkumpul dan berdoa memohon kepada Bapa di surga, doamu akan dikabulkan. Nah, orang saja berkumpul kata Yesus, dikabulkan doanya. Kok Yesus yang anak dikasihi kenapa nggak dikabulkan? Kan nggak masuk akal. Nah, datanya juga ada ternyata di Ibrani 5:7. Iya. Ibrani 5:7 sangat jelas sekali, letter-let mengatakan dia terbebas dari maut. Coba apa pendeta ya, kita periksa dulu kesehatan Pak Karol. Karena kita tidak bisa menghukum mati orang yang punya penyakit. Jadi hukuman matinya ditunda ya, karena ternyata saya mendeteksi di dalam tubuh Pak Karol ini cacingan. Nah, kita tidak boleh membunuh makhluk yang tidak bersalah yang ada di dalam tubuh Pak Karol. Nah, minum obat dulu Pak Karol ya, supaya cacingnya keluar. Karena cacingnya nggak bersalah, yang bersalah itu adalah Pak Karol. Pak Robin. Luar biasa. Iya. Jadi saudara saya Karol ini, Bingung Pak Robin ini. saudara saya Karol ini, Berarti ya, boleh ditanyakan mengenai Markus 16 ayat 15. Ya boleh. Kau dengarkan dulu Pak Robin sebagai pembelamu. ya. Jadi begini saudaraku Karol. Jadi kalau saudaraku Karol mempercayai Tuhan yang sebelum ada, sesudah ada langit dan bumi, itu adalah Tuhan yang menyesatkan. Ya, tapi ketika saudaraku mempercayai, maka apa dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Sebelum aku ada, dia sudah ada. Nah, yang ada itu apa? Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, itu maksudnya. Ya, dari mana pula Yesus menjadi Tuhan sementara dia kelihatan? Nah, itu perlu kita garis bawahi dulu ya. Jadi sebelum ada Yesus, atau katakanlah sebelum ada langit dan bumi beserta isinya, Tuhan sudah ada. Nah, itu yang dimaksud itu. Sebelum aku ada, dia sudah ada. Siapa itu dia? Itulah Maha Pencipta. Sebelum ada ciptaan, pencipta itu sudah ada terlebih dahulu. Ya, sebelum ada ciptaan, pencipta itu sudah ada. Ya, nah itu harus kita garis bawahi dulu ya, supaya kita cerdas, supaya kita memiliki iman yang benar-benar iman. Jadi saudara aku berbicara iman ya. Iman itu adalah percaya kepada yang Maha Kuasa yang sebelum ada langit dan bumi. Nah, itu iman yang benar. Tapi setelah ada langit dan bumi, itu bukan iman yang benar. Itu iman penyesat. Ya, jadi banyak orang percaya setelah ada langit dan bumi. Ya, saya sudah katakan, sekalipun langit dan bumi tidak ada, saya tetap percaya kepada yang Maha Kuasa, bahwa Maha Kuasa itu ada. Itu intinya, itu berbicara iman. Saya tetap percaya itu udah harga mati NKRI.
sekalipun langit dan bumi tidak ada, atau sekalipun Yesus tidak ada, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Begitu saudaraku. Nah, ini pembela saya, berarti ini pembela saya. Saya tidak tahu apa yang Ya, dibela. pembela kau. Saya tidak tahu juga apa yang dibela ini sebenarnya. Ya bela kamu supaya jangan lari ke dalam penyesatan gitu saudara. Tapi itu terserah. Ya, jadi supaya tidak lari dalam penyesatan, bagaimana menerapkan Markus 16 ayat 15 itu? Itu kan tulisan manusia saudaraku. Sebelum ada Markus 16 itu kan Tuhan sudah ada. Nah itu yang mau saya bela buat saudaraku. Jangan berpatokan kepada yang ditulis oleh manusia. Karena saya tidak pernah berpatokan kepada yang ditulis oleh manusia. Jadi kalau Injil yang asli saudaraku, ya bukan itu yang ditulis oleh manusia. Injil yang asli, apa yang dilakukan oleh Yesus, itu Injil yang asli. Apa yang diperbuat oleh Yesus, itu Injil yang asli. Bukan dengan yang ditulis. Jadi kalau yang asli, biarkanlah Yesus sendiri yang menulis. Apakah pernah Yesus menulis Injil? Tidak. Jadi bagaimana mengetahui kehendak Bapa dan itu udah ada Tuhan dalam hidupmu. Yesus? Kok, Bagaimana ini mengetahui teladan Yesus bukan dari tulisan? dari tindakanmu. Seperti ini, ketika kau melawan Dablo, nah itu tindakan yang nggak baik. Itu bukan tindakan daripada yang Maha Kuasa, itu tindakan daripada si iblis yang suka melawan, yang suka mendebatkan yang tidak benar. Nah itu pekerjaan daripada si Dajjal, iblis. Bagaimana pekerjaan daripada yang Maha Kuasa? Seperti si Yesus. Ketika dia, apakah dia pernah berontak? Ketika dia dituduhkan, dia kemasukan roh bejebul. Apakah dia pernah berontak? Tidak. Nah itu Nah pekerjaan itu yang diketahui lewat apa itu? Itu kan diketahui tindakan, lewat saudara. tulisan juga. Lewat buah saudara. Apa itu buah? Tindakan perbuatan saudara. Bukan dengan teori. Karena yang ditulis hanya teori. Banyak sekarang Kristen-Kristen berteori. Makanya ini saya tegur. Bakai-bakai pakar-pakar teologi aja ini saya tegur. Kita tidak butuh, karena yang Maha Kuasa tidak butuh teori. Tidak butuh kepintaran teori. Tapi butuh praktek perbuatan. Setiap saat dan setiap hari. Maksudnya, maksud saya bagaimana kita mengetahui soal Yesus dan Beelzebul, soal Yesus. Ya, bagaimana itu kita kan di baca tulisan kamu juga. hidup. Ada di tulisan Kamu juga. hidup, saudara. Kamu hidup, saudaraku. Ya, saya sebagai pembelamu. Bagaimana kita mengetahuinya? Karena kita hidup. Kalau kamu mati, dari mana kamu bisa mengetahui secara akal sehat? Maksudnya Bisa kan nggak kamu mengetahui? hidup itu juga karena kita hidup Kamu dan bisa kita mengetahui ketahui karena kamu hidup. itu kan Coba. dari tulisan juga. Maksudnya tetap Enggak. dari tulisan juga. Enggak, dari perbuatan bisa. Itu tulisan itu terlebih dahulu perbuatan daripada tulisan. Terlebih dahulu apa? Iman, makanya iman tanpa perbuatan mati. Itu harus sinkron. Cuman banyak sekarang hanya imani saja. Sementara perbuatan tidak pernah ada dalam kekristenan. Nah ini jadi keliru, penyesatkan. Maksudnya saya tadi itu kan sudah diketahui bahwa Yesus pernah apa dengan Beelzebul lah, lalu Yesus menolak bahwa dia kuasanya bukan dari Beelzebul. Nah itu kan juga tetap ada tulisannya kan, baru kita tahu bahwa ternyata ada. Enggak, saya melihat dari tindakannya. Apakah pernah tindakan Yesus? Tidak pernah. Saya merasakan, karena apa? Tuhan itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Nah, apa itu Tuhan? Nanti baca. Ya, apa yang milik bagian daripada Tuhan yang ada dalam setiap manusia yang bisa mengetahui tanpa ada melihat bacaan? Itu ada yang tidak baca dalam Yohanes 4. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, kita bisa nggak mengetahui tanpa tulisan? Bisa. Bisa nggak kita melakukan kebenaran tanpa tulisan? Bisa. Yohanes 4 ayat 24 dibaca. Jadi itu yang melakukan, saudara. Bukan yang terlihat ini. Biar lebih jelas, saudara. Jadi itulah saya sebagai pembelamu, tapi hidup ini pilihan. Saya tidak pernah memaksa Bang Dablo, pendeta waras, begitu juga dengan saudara, aku tidak pernah memaksa kepada sesama manusia. Itu intinya, kita hanya menyampaikan kabar baik, kebenaran. Masalah terima nggak terima itu urusan pribadi kita masing-masing. Ya, saya hanya sebagai pembelamu, tapi masalah kamu terima atau tidak terima saudaraku, itu terserah saudaraku. Oke, terima kasih buat saudaraku. Saya mohon maaf buat saudaraku Karol, kalau ada perkataanku yang lebih menyakitkan hati saudaraku, saya tetap minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih Bang Dablo. Lanjut. Saya boleh kritik ya. Silakan. Ada dua poin tadi yang saya catat ya. Beliau ini membawakan Markus 16:16. Tulisan di situ, pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah kabar baik kepada segala makhluk. Injil itu kabar baik kan, Anda dimenandakan. Bukan beritakan Injil itu, kabar baik itu. Apa yang diajarkan Yesus itu yang diberitakan. Gitu saudara ya. Nah, kemudian saya mencatat tadi Yohanes 8:58. Aku ada sebelum dunia ada. Itu Yesus itu bicara kiasan. Anda baca Yohanes 16 ayat 25 ya. Semua ini Nah, maksudnya itu juga diketahui lewat tulisan juga tetap. Tetap Gimana? itu diketahui setelah ada tulisan juga. Ya, jadi begini saudara ya, Yohanes 16:25, Yesus itu bicara kiasan tentang aku ada sebelum Abraham ada. Kenapa? Kalau itu dipaksakan, tetap Tuhan dia, berarti juga Salomo juga Tuhan. Karena dia juga berkata di Amsal 8:22, aku ada sebelum semua diciptakan. Faktanya, kalau kita kupas Bibel secara cermat, Yesus itu sesungguhnya adalah ciptaan. Karena Wahyu 3:14 menyatakan dengan tegas dia itu ciptaan. Jadi begitu saudara ya. Karena tidak ada urgensi Tuhan menjadi manusia, hancur dunia ini. Karena Tuhan mengatakan, langit berlapis langit tidak akan mampu menampung kedatanganku. 2 Tawarik 6:18, 1 Raja-Raja 8 nomor 27. Makanya karena Tuhan kasih terhadap umatnya sehingga dia tidak turun ke bumi, hancur bumi ini, saudara. Jadi ini semua kesalahan terjemahan, kesalahan doktrin. Karena konsep firman itu sesungguhnya adalah perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Masa Tuhan berkata-kata keluar Tuhan? Ini kan keliru menurut saya. Harus dipahami dulu apa itu makna firman. Yesus itu penerima firman, Yohanes 3:34. Siapa yang diutus Tuhan, dialah penyampai firman Tuhan. Nah, Yesus berkata dia diutus. Di Matius 15:25 kalau nggak salah ya. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bahkan di Matius 19, apa kata Yesus kemudian? Pada penciptaan kembali, artinya setelah masa akhir zaman nih, anak manusia, tetap anak manusia dia nggak berubah-berubah. Makanya di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus tidak pernah berubah dulu, kini dan sampai selama-lamanya. Tetap dia manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, dia datang ke bumi sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Justru yang mengatakan dia Tuhan itulah antikristus. Karena antikristus itu hanya ada di kekristenan, di internal Kristen. 1 Yohanes 18-20. Antikristus itu tidak dua Kristen, di internal Kristen. Jadi yang nggak mengaku Yesus sebagai manusia itu adalah antikristus. 1 Yohanes 18-20. Di internal kalian sendiri itu Kristus itu tidak dua Kristen. Jadi Yesus ciptaan sangat jelas ya. Kenapa? Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia itu bukan Yesus. Apa-apa. Ya. Tidak ada sesuatu pun jadi tanpa dia. Karena Yesaya 44:24 menegaskan, aku menciptakan segala sesuatu itu sendirian, bukan berdua sama Yesus. Yesaya 44:24, baca itu saudaraku, semoga Anda sadar. Silakan. Rol, mana kau dek? Karol, Karol. Bukan. Ya, Rol, ada apa? silakan. Kamu Silakan jangan apa? banyak bacok lah, kamu dibela malah melawan pula. Dibela apa itu pernyataan-pernyataan yang tidak saya bantah. Saya memang sesuai Yohanes 17 ayat 3. Pak. Ya, jadi untuk saya ya, maka dari itu yang harus dipertuhankan itu harus hati-hati. Jangan sampai menganggap mentuhankan Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, padahal sebenarnya lagi melanggar Filipi 3 ayat 19. Ternyata tanpa disadarinya atau dengan sengaja sebenarnya sementara menuhankan perutnya sendiri. Nah, kalau dikatakan menuhankan Yesus berarti menuhankan perutnya, kakinya, kepalanya. Nah, di Filipi 3 ayat 19 itu bukan tentang soal menuhankan Yesus, di situ menuhankan perut. Nah, saya berusaha untuk tidak menuhankan perut sesuai dengan Filipi 3:19. Karena kalau menuhankan perut itu berarti saya itu mengorbankan apa saja untuk saya masukkan ke perut saya. Saya tunduk patuh pada perut saya. Padahal tidak semestinya itu saya lakukan.
saya harus melakukan yang sesuai yang ada dalam tulisan tadi, yang diwartakan tadi, dalil-dalil dalam Injil tadi. Nah, yang saya tadi ke Pak siapa tadi ini? Robin Pardede, itulah tentang mengetahui tanpa bisa memahami firman tanpa membacanya atau tanpa menulis, tanpa ada tulisan. Itu satu yang tidak saya pahami. Jadi menurut Karol ini Yesus Tuhan? Tetap menurut Tuhan? Karol? Kalau Yesus Tuhan berarti ada Tuhan, nggak bisa Anda bantah. Silakan bantah kalau bisa. Siapa yang sebut Tuhan? Maksudnya? Menurut Anda Yesus Tuhan nggak? Menurut saya kan Yohanes 17 ayat 3, makanya saya berusaha untuk tidak menuhankan lidah dan perut saya, tidak menuhankan perut saya. Ya, coba tegaskan posisi Anda. Apakah Anda mengimani Yesus Tuhan? Bukan, kurios. Kurios itu Tuhan ya. Kenapa saya katakan Tuhan bukan Tuhan? Karena Tuhan yang sesungguhnya di bibir ada Theos, ya. Kurios itu adalah profil lagi nih. Ya. Ya Karena apa ya apa? Bukan tuh foto profilku. Apalagi yang tertulis ini kau bantah. Siapa ini? Tukidai Gaming. Naik kau Tukidai Gaming. Yang tertulis aja kau bantah. Siapa yang bantah yang tertulis? Kau tidak tahu mana yang tertulis juga. Yang tertulis itu harus diperhitungkan sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 8. Itu tulis di situ 1 Korintus 8 ayat 8 tertulis yang makan itu tidak diuntungkan, yang tidak makan juga itu tidak dirugikan. Nah, bagaimana memahami yang begitu? Apakah ya saja atau tidak saja? Itu kan harus dikaji kan, itu ayat-ayat seperti 1 Korintus 8 ayat 8. Ya, jadi tulisan-tulisan itu kalau dipatuhi sebegitu saja itu namanya menuhankan tulisan. Harus menggunakan kajian, ya sekurang-kurangnya kajian logis lah gitu, supaya kita bisa memahami apa itu Yohanes 17 ayat 3, apalagi Markus 16 ayat 15. Marah-marah lah, Pembantaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hus dan semuanya. Kau menolak memakan hewani karena kamu menolak pembunuhan terhadap hewan, penghilangan nyawa hewan. Nah, tapi kau mengimani pembunuhan sadis terhadap manusia, anak orang. Kau bertepuk tangan, kau bergembira karena dosamu ditebus. Kau menerima itu sebagai imanmu. Kematian Yesus yang dibunuh sama orang. Sama aja dengan bohong. Ya kan? Harusnya kalau kau menolak pembunuhan terhadap hewan, kau memprotes penyembelihan terhadap hewan, termasuk kurban pada hari raya Idul Adha bagi kami orang Islam. Ya. Tapi kau mengimani anak manusia ini dibunuh dengan sadis. Kau imani itu kan sebagai satu karya keselamatan bagi kamu toh. Terus apa lagi yang kamu bicarakan, Bang? Ya, baik. Terima kasih. Ternyata memang pernyataan Bunda ini lebih cocok dengan foto profil saya daripada yang waras-waras tadi sebelumnya. Terima kasih Bunda Rahma. Walaupun sudah saya katakan sebelumnya lagi ya waras-waras. Walaupun Bunda Rahma sudah mengatakan, saya jadi lupa tadi. Walaupun Bunda Rahma mengatakan karya salib adalah karya tebusan, saya sudah pernah mengatakan, belum lama juga, barusan juga sebenarnya saya sudah mengatakan, mungkin Bunda Rahma belum simak atau tidak jauh dari perangkat, bahwa tidak ada dosa waris, tidak ada penebusan dosa. Itu posisi saya. Jadi kematian Yesus itu saya tidak terima, saya tidak maknai sebagai satu tebusan diri saya, apalagi tanpa kematian, Bang Kero. Tunggu sebentar. Lalu saya ini lahir kan sesudah adanya kematiannya. Saya tidak bisa memprotes. Saya hanya bisa memaknai. Saya hanya bisa memaknai kematiannya,
Saya hanya bisa memaknai mengapa juga Yesus semasa dia berkarya dia tidak begitu tegas dengan Kejadian 1 ayat 29. Saya berusaha memaknai semuanya yang sudah saya lalui dan tidak bisa saya flashback, tidak bisa saya reverse secara kronologis karena memang tidak ada mesin waktu gitu. Oke, itu alasanmu, itu jawabanmu. Tapi begini ya, kalau kau masih sehat berpikir, walaupun kamu tidak terima kematian Yesus itu sebagai penebusmu, sebagai suatu karya keselamatanmu, tapi kekristenan dibangun itu ya, konsep dasar kekristenan itu, Kristen lahir itu dari pembunuhan Yesus. Lambang kekristenan itu salib. Salib itu apa? Disitulah pengorbanan terjadi. Di tiang saliblah terjadi pembunuhan itu. Fundamentalnya memang landasan dasar kekristenan adalah kematian Yesus yang berdarah-darah ini loh. Kalau kita lihat ya gambar-gambar patung apa segala macam itu kan berdarah-darah itu. Lambungnya ditombak lah, dipaku lah. Itu kan sadis, penyiksaan loh. Kalau hewan disembelih sekali aja kan penderitaannya. Ketika di ini, dan itu pun aturan-aturannya harus pisaunya tajam, banyak aturan-aturannya. Sekali gerek, nggak boleh berkali-kali. Tapi kalau kita lihat penyiksaan di tiang salib, lambang kekristenan salib loh. Tanpa pembunuhan anak orang tidak ada Kristen. Oke? Karena kematian Yesus lah, ketika Yesus sudah terangkat, baru lahir Kristen. Ya, dan itu lambang Kristen itu salib, pembunuhan berdarah itu loh. Nah, kamu datang membawa mengatasnamakan mentuhankan perut lah segala macam, menolak pembunuhan terhadap hewan. Pembunuhan terhadap hewan kau tolak, tapi keimananmu ya Kristen. Kristen apa keimanannya? Menerima kematian Yesus. Kematian Yesus itu apa? Pembunuhan berdarah dingin. Kekejaman. Kekejaman yang apa ku bilang ya? Coba kau bayangkan ya. Diseret, disiksa, dipaku, diikat, ditelanjangin, ditombak. Setelah Yesus ditombak, matilah Yesus. Ini kekejaman loh. Saya heran ya, saya sendiri heran. Saya heran, kau menolak pembunuhan hewan, kau nggak tega melihat hewan dibunuh, disembelih. Tapi pembunuhan anak orang kau terima, kau imani, walaupun kau tidak terima sebagai karya penebusan, tapi landasan dasar kekristenan itu pembunuhan loh. Tanpa salib tidak ada Kristen. Ingat ya kawan-kawan, tanpa salib tidak ada Kristen. Salib itu apa? Ya, lambang pembunuhan itu atau simbol kematian yang berdarah-darah itu. Gitu Bang. Jadi bagi kami itu apa ya? Lucu aja sih. Coba kau ke situ berpikir Bang. Kecuali mungkin kau bukan Kristen, ya. Kau bukan Kristen, bolehlah kau kampanyekan ini pemikiranmu. Menolak. Kenapa ya? Carol pernah cerita begini. Ketika Idul Adha, penyembelihan, dia melihat sapi ya disembelih itu, kemudian dia kasihan anaknya gitu loh. Anaknya si hewan ini. Macam-macam lah pemikiran si Carol ya. Adapun ketika disembelih, keluar air matanya si hewan ini, nggak tega katanya dia lihatnya. Tapi pembunuhan anak orang diimani. Itu Bang ya, Carol ya, kalau kamu berpikir sehat. Silakan. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih Bunda Rahma. Memang walaupun pernyataan Bunda menyelekit masih lebih baik dan lebih mendekati yang saya dalami daripada soal tadi ya yang katanya waras tapi soalnya metafisika semuanya. Saya tidak bisa pahami dan tidak bisa menanggapi kalau dari pernyataan-pernyataan seperti tadi. Kalau dari pernyataan Bunda Rahma ini mantap.
Ya, terus terang ini mantap mendekati dengan kajian dan sekurang-kurangnya yang saya praktekkan. Terima kasih sekali lagi sudah menyatakan saya datang mewakili titik. Ya, yang jelas bukan Kristen ya. Saya mewakili sekurang-kurangnya kelompok kami atau diri saya sendiri. Nah, memang demikian. Ngapain juga mewakili kekristenan yang masih dalam tanda kurung melakukan melanggar Filipi 3 ayat 19 ya. Ya, karya salib itu, rancangan salib itu bagi saya jujur itu adalah rancangan iblis. Nah, mengapa itu tetap ada salib di rumah saya, tetap di salib dimuliakan, diagungkan. Nah, di sini sebenarnya untuk menyatakan, menunjukkan bahwa karya. Ulangi pernyataannya bahwa salib itu adalah karya iblis. Ulangi dulu. Ya benar, memang karya salib itu awalnya memang itu satu karya iblis yang direnggut untuk suatu karya keselamatan ya. Maka dari itu ketika orang yang dikatakan ada kerasukan roh jahat atau kerasukan iblis, nah itu ditunjukkan apa? Salah satunya caranya adalah dengan menunjukkannya salib, mengingatkan kepadanya bahwa inilah rancanganmu, inilah rancanganmu dahulu, ya rancangan kebinasaan. Ini sudah menjadi masuk direnggut sebagai rancangan keselamatan, bahwa iblis itu tidak berdaya. Ya itu yang saya pahami dari salib. Dan mengapa sekali lagi saya tidak menerima salib itu sebagai menolak salib ya, karena salib itu satu karya Pak Bos ada di bawah. ya, Naik Pak Bos. pembunbunan. Pak Bos. Ya, Lanjut. ya Coba tanggapan Kristen yang lain dulu. Kok bisanya ya karya salib ini adalah karya iblis? ya itu dari saya. Selamat pagi Pak Jiwa Baru. Diluruskan Selamat di debatnya ini. Pagi Aku marah host loh. dan Masa penyaliban Yesus itu karya iblis? Marah aku. Makasih Pak Bos. Thank you. Sehat selalu. Lanjut. selamat pagi host ganteng. Jujur kali kan. Wow, besar kepala hostnya. Hostnya ini paling pintar untuk cari lawan-lawannya Oten gitu kan. Dia paling pintar untuk cari orang-orang yang bertolak belakang. Walaupun dia mengaku Oten. Tadi ini Carlos dia bilang saya nggak mewakili katanya. Nggak mau mewakili siapa-siapa. Kan Tapi Carlos. Carol. iya. Carol Bang. Ya benar, saya mewakili foto profil saya saja. Hati-hati bersinin nanti keluar kucing. Jiwa baru. Sabar Pak Karol. Pak Karol ini sabar. Ya silakan Pak Jiwa Baru. Iya, dia bilang dia tidak mewakili kan, tetapi ayat-ayat firman yang dia kutip juga. Jadi saya juga bingung dia sebenarnya ya profilnya ini apa sih? Apakah ateis kah atau muslim kah atau apa kan? Atau mewakili katanya itu. Saya nggak bisa lihat itu apa itu simbol-simbol apa di situ kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dia mengistilahkan tentang kekristenan kan, berarti ya berarti dia ya tidak sepaham dengan apa yang perlu diluruskan Pak Jiwa Baru. Beliau mengatakan bahwa karya penyaliban Yesus itu adalah karya iblis pada awalnya. Silakan diluruskan. Nah, memang orang kalau pikirannya hanya sempit aja di peristiwa bagaimana iblis itu berbisik kepada Yudas, cuman sampai di situ, terus dia besar-besarin. Kemudian yang mengatakan karena bisikan itulah sehingga orang-orang Kristen itu ditebus dosanya. Cuma sampai di situ doang aja dia mengatakan bahwa itulah budi baiknya iblis sehingga orang Kristen diselamatkan. Padahal di situ kan, disitulah kesesatannya, disitulah gabrulnya pemahaman tentang penebusan. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa dia sendirilah, Bapa sendirilah skenario penebusan itu sendiri. Cuman dia nggak paham sampai ke sana. Oh, artinya dia tidak mengerti ya firman Tuhan. Oke, Ya. Pak Jiwa Baru. Kita mendengarkan dulu tanggapan Pak Karol ini. Silakan Pak Karol. Kalau
Oh, kamu ini tidak konsisten. Kamu kena lanjut saja. hukuman mati dua kali. Bang Elbo, saya dukung Bang Karol ya. Saya dukung Bang Karol 100%. Saya jiwa baru kawan saya. Lanjut Pak Karol. Ya lanjut saja dulu. Sepertinya ada yang bakal meluruskan saya. Ya silakan saja. Saya luruskan, saya bela Karol sini ya. Jadi sangat jelas banyak datanya ya. Itu persepakatan jahat ya. Itu tertulis di Lukas 22, di Matius 26 ya. Bahkan dirundingkan ya. Merundingkan rencana menangkap Yesus dan dengan tipu muslihat. Tipu itu kejahatan ya. Untuk membunuh Yesus di Matius 26 ya. Bahkan di Markus juga demikian. Bahkan juga di Yohanes. Bahkan di Lukas ya. Yudas mengkhianati Yesus. Pengkhianatan itu apakah tidak kejahatan? Yesus disalib karena kedengkian. Matius 27:18. Ya. Yudas makan roti, setelah itu dia kerasukan iblis. Yohanes 13:26-30. Ya, bahkan Yesus mengatakan 12 orang ini aku yang memilih kalian, tapi seorang dari kalian adalah iblis. Itu merujuk pada Yudas. Makanya Yudas lah yang sudah dirasuki iblis sehingga dia bersepakatan jahat untuk bagaimana menyerahkan Yesus kepada Romawi. Itu saudaraku. Makanya dikatakan Yesus di Yohanes 8:40 ya. Yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Dia sendiri tidak mau dibunuh, makanya Yesus bersembunyi di Taman Getsemani. Dikatakan Yesus kemudian di Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu itu maksudnya iblis kan di situ konteksnya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apakah kebenaran menurut Anda suatu pembunuhan itu? Silakan. Gimana pertanyaannya itu harus kasih jelas nih, terlalu panjang bawa-bawa ini nggak jelas juga. Enggak, tadi Anda bilang kan di satu dalil, padahal dalilnya banyak ya. Di Lukas 22 itu perikopnya aja sudah rencana untuk membunuh Yesus. Itu perikop loh. Rencana membunuh itu apakah kebaikan atau kejahatan? Pasti kejahatan dong ya kan, karena di Amsal 6 dikatakan 6 kekejian bagi Tuhan, 7 kekejian bagi Tuhan ya, salah satu pembunuhan. Makanya di hukum Taurat nomor 6 dikatakan jangan membunuh. Itu sudah paku mati. Bahkan di Matius 26 juga hal yang sama. Perundingan rencana menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Udah rencana jahat, tipu muslihat itu kejahatan kawan ya. Markus 14 juga mengatakan dengan tegas. Bahkan di Yohanes 11 juga mengatakan perikopnya aja persepakatan untuk membunuh Yesus. Itu perikop. Juga di Yudas mengkhianati Yesus. Pengkhianatan juga kejahatan kawan. Masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Itu suatu rencana sudah dari awal, sudah direncanakan. Sehingga dikatakan Yesus ya, ia mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki itu juga kejahatan kawan. Jadi apalagi mau Anda bantah? Makanya dikatakan Yesus di Yohanes 8:4 ya. Iblislah yang menjadi bapakmu karena dia pembunuh manusia sejak semula. Bagaimana Anda membantah ini? Ya jadi nggak jelas. Apakah kamu nggak mengakui bahwa Allah itu sebenarnya adalah perancang dari segala keselamatan yang dimiliki oleh orang Kristen kan? Oke, kalau begitu Anda bersepakat bahwasanya Tuhan Anda bekerjasama dengan iblis? Tuhan saya yang bekerja sama, mana ada Tuhan bekerja sama dengan? Loh, faktanya di Lukas 22 masuklah iblis merasuki Yudas. Masa Tuhan Anda bekerja sama dengan yang jahat? Ini rancu menurut saya. Kamu pikir Tuhan itu serta merta bisa menghardik untuk melarang iblis melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Oh, artinya Tuhan Anda tidak berdaya melawan iblis gitu? Oh, kamu berpikir Tuhan tidak kuasa sehingga kamu menuduh Tuhan tidak berdaya. Kata-katamu tidak berdaya ini aja udah sesat loh. Nah, ini konsekuensi logisnya kalau Anda katakan kok rencana Tuhan. Bagaimana kamu bisa bilang Tuhan tidak berdaya? Loh, itu kata-katamu itu loh. Jangan marah-marah lah Pak Jiwa Baru, jangan marah-marah. Santai-santai. Maksudnya mana ada Tuhan tidak berdaya kan ini kata-kata. Tapi jangan marah-marah lah. Santai aja. Ya lanjut. Begini saudaraku, saya di sini posisinya membela Karol karena dia mengimani itu karya iblis. Karena tidak mungkin karya Tuhan kalau faktanya dalam tulisan itu adalah iblis yang berkarya.
masuklah iblis merasuki Yudas, sehingga inilah cikal bakal terjadi pembunuhan itu. Kalau tidak, orang tidak kenal siapa Yesus. Makanya ketika Yudas membawa tentara Romawi menemui Yesus, bertanya, mana Yesus? Akulah Yesus. Mereka juga nggak tahu tetap. Setelah Yudas mencium, apa katanya? Siapa yang kucium itulah Yesus. Tangkap dia. Makanya mereka terkejut. Tidak semua orang mengenal Yesus, saudara, karena Yesus punya mujizat. Dia bisa berubah rupa, dia bahkan bisa menghilang. Tuhan yang nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, silakan Bang Roy. Ya, Tuhan yang nggak bisa berbuat apa-apa, yaitu Tuhan Kristen. Siapa itu Tuhan Kristen? Manusia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada. Jangan bilang nggak ada. Ya, Yang jelas ini, ya dikasih jelas ini, apakah penebusan itu betulkah iblis itu? Coba pertahankan itu. Kalau saya mengatakan bahwa itu bukan, itu salah itu kepalsuan iblis terhadap pikiran-pikiran yang sesat. Tapi begini Bang Jo Baru, tapi Bang Karol ini sependapat loh dengan Edis loh. Sama saya, Bang Dalbo, Bunda Rahma bersepakat sepakat juga sama. Saya sepakat. Sepakat kami semua. Nah, masa Bang Jua Baru nggak sepakat perkataan Edis? Itu benar. Masa Bang Jadi, Karol sebagai Kristen sepakat gitu? Gimana sih? benar itu Pak Pendeta Lemo. Jadi pembunuhan itu adalah rencana daripada iblis. Karena ya kehendak Yang Maha Kuasa adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada namanya rancangan pembunuhan, tidak ada. Konteksnya itu tidak ada. Jadi kalau kita percaya yang namanya pembunuhan, sama saja kita membunuh Yang Maha Kuasa, karena itu datangnya daripada iblis. Karena Yang Maha Kuasa, Bapa itu tidak pernah merancangkan pembunuhan. Sekalipun itu terjadi, itu bisa terjadi karena apa? Iblis juga dikasih kebebasan oleh Maha Pencipta. Jangan kita imani bahwa pembunuhan itu adalah kehendak Bapa, itu keliru. Makanya Bang Robin, benerlah Al-Quran, ya, bukan Yesus yang disalib itu, ini bun-bun itu. Tidak mungkin anak-anak dikasihi membiarkan anak dibunuh, omong kosong itu. Namanya Maha Kuasa, bisa saja diserupain. Yang namanya makanya jangan kita batasi kehendak Yang Maha Kuasa itu. Ya, tidak akan pernah yang namanya anak daripada Bapa atau utus daripada Bapa itu dibunuh. Ya, bahkan Yang Maha Kuasa juga yang tidak pernah terbunuh. Karena Yang Maha Kuasa itu tidak pernah mati. Bagaimana kita yakin bahwa Yang Maha Kuasa itu mati? Nah, ini keyakinan yang keliru. Kepercayaan atau iman yang keliru. Ya, Yang Maha Kuasa tidak akan pernah mati. Bapa itu tidak akan pernah mati. Apapun caranya, mati itu adalah kejahatan. Nah, itu baru mati. Itu juga nggak mati secara ini, mati secara ruh. Makanya itu ruh itu ada dua pilihan matinya. Ada dua pilihan, mati dalam kekekalan, yaitu di dalam neraka, tapi hidup ruhnya. Yang maksudnya mati itu masuk ke dalam kekekalan neraka, baru ruhnya masuk ke dalam kekekalan surga. Hanya itu, tetap hidup. Bukan mati seperti mati nggak ada lagi. Gitu. Harus kita paham sampai ke sana. Jadi kalau kita nggak paham sekarang, jadi kita akan membingungkan di dalam iman kita. Jadi begini aja saudaraku. Jadi iman yang benar itu seperti ini. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan sudah ada. Nah, itu iman yang benar. Kita harus meyakini itu. Makanya dalam Ibrani 11 dikatakan, berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat. Nah, ini intinya kita harus memiliki iman, mempercayai iman bahwa Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi ada. Ya, kita intinya harus mempercayai Tuhan itu sebelum ada langit dan bumi. Tuhan itu tetap kita sembah, tetap ada. Itu bukan setelah ada langit dan bumi, bukan setelah ada yang tertulis baru kita percaya Tuhan itu ada. Nah, itu keliru, itu penyesat namanya. Tapi gini Bang Robin, tapi gini, anehnya begini, Tuhannya dari Kristen ini dibatasi. Sebelum Abraham jadi, aku telah jadi, ya kan? Seharusnya kan Tuhan ini kan sudah dulu ada beribu-ribu tahun, Benar, gitu kan? benar. Sebelum bumi itu diciptakan, langit-langit, hukum matahari gitu. Ini Tuhannya dibatasi, itu anehnya. Sampai sekarang saya masih bingung, kenapa ada Tuhan itu dibatasi sampai Abraham saja, kan aneh. Iya. Padahal kan manusia pertama itu hidup kan cuma Nabi Adam gitu. Nah begitu. Lanjut. Abangku, enggak sekian, lanjut. Langit dan bumi aja nggak berhak untuk membatasi Tuhan, ya. Yang ada sebaliknya, Tuhanlah yang membatasi langit dan bumi.
Itu yang benar. Jadi begitu saudara. Jadi kita punya keyakinan itu setelah ada langit dan bumi. Itu kekeliruan. Berarti kita mempertuhankan siapa? Dunia ini. Sementara dunia ada ciptaan. Pertuhankanlah yang tidak kelihatan, ya. Maka itu diajar dalam Yohanes. Kenapa diajar? Itu menyembah dalam Yohanes 4 ayat 23. Diajar apa? Menyembah dalam yang tidak kelihatan. Tidak pernah diajarkan untuk menyembah dalam yang kelihatan. Apakah pernah ada orang melihat roh? Kan tidak pernah. Karena roh itu adalah kehidupan. Hidup. Tidak akan pernah mati. Yang namanya roh itu tidak akan pernah mati. Nah, yang menjadi mati itu maksudnya begini, pilihan. Mati di dalam kekekalan neraka dan mati hidup di dalam kekekalan surga. Ya, hanya itu doang kok. Maka dikatakan hidup ini pilihan. Jadi orang yang mati ruhnya dalam kekekalan neraka yang mengikuti kehendak iblis. Yang mengikuti rencana iblis. Seperti tadi penyaliban itu rencana iblis. Karena yang Maha Kuasa tidak pernah merencanakan itu. Maunya yang Maha Kuasa, tapi kan hidup ini pilihan. Dikasih kebebasan kepada makhluk ciptaannya, termasuk iblis. Bukan nggak bisa dilarang, bisa. Tapi kan yang Maha Kuasa itulah kita punya Tuhan yang luar biasa, memberikan kebebasan. Makanya kalau ada seorang manusia ciptaan tidak memberikan kebebasan, nah ini perlu dipertanyakan, berarti dia melebihi dari Tuhan. Dia melebihi dari Tuhan. Siapa yang melebihi dari Tuhan? Iblis. Gitu saja, gampang kok. Kenapa? Iblis yang melebihi dari Tuhan? Memang iya. Siapa yang membangkang pekerjaan daripada yang Maha Kuasa? Iblis. Ya perlu kita bantah-bantah apa kehendak daripada Maha Kuasa. Ya, makanya kenapa saya nggak pernah membantah apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya sesama manusia. Saya nggak perlu bantah. Ya, udah ada yang Maha Kuasa kok yang menilai sikap kita pribadi. Kita nggak perlu bantah, kita harus turutin saja. Dan kita lakukan. Apa yang baik kita lakukan. Nah ini semua disampaikan oleh Mendabli itu benar. Disampaikan oleh saudara-saudara pendeta waras, saudara-saudara muslim khususnya. Itu sangat benar. Maka saya terima. Jangan terlalu banyak. Tuh pakai waktu sedikit, Dalbo. Kasih waktu dong. Jangan, udah narasinya udah. Kasih saudara, oke. Ya, silakan Pak Jiwa baru, silakan. Kenapa saya mengatakan bahwa penebusan adalah skenario Allah? Itu dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Oke, saya baca dulu di dalam Zakaria 13 ayat 7 atau Zakarias hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai berai. Begitu juga yang ada di Matius. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Siapa yang akan membunuh gembala? Kalian mengatakan bahwa Allah bagaimana dia bisa membunuh gembala? Allah bagaimana? Memang jelas ini nubuat. Kemudian di dalam Korintus pasal 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian, artinya Kristus menjadi pendamai. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kontribusi iblis sama sekali ini cuma sampai di bisikan Yudas. Setelah itu eksekutornya adalah orang-orang yang jahat yang membuat Yesus itu terangkat naik ke kayu salib, dipukul, ditombak, dicambuk, dipakai mahkota duri. Tetapi kematiannya itu bukan karena kematian ditombak, itu benar-benar dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Jadi sama sekali pembunuhan di atas kayu salib, kematian Yesus di kayu salib itu bukan karena karya iblis juga. Kematian Yesus itu tidak mati karena perbuatan kejahatan manusia. Yohanes 10 ayat 17-18 mengatakan, aku berkuasa untuk menyerahkan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambil kembali. Tidak ada orang dapat mengambil dan paruh selain aku menyerahkan kepada mereka. Jadi pada saat Yesus mengatakan, Father, into your hand I commend my spirit, Bapa ke dalam tanganmu, itu bukan karena manusia yang menusuk itu lambungnya sehingga dia mati, atau karena darah 3 liternya yang mati, yang tercurah di Bukit Golgota. Bukan itu yang membuat Yesus mati, tapi benar-benar dia menyerahkan nyawanya.
Ini kesalahan persepsi bahwa iblislah yang menjadi penyebab. Nah, saya bukan melihat tidak sependapat dengan Edis, tapi karena Edis berbicara dengan sisi yang lain, bagaimana kejahatan itu melakukan perbuatan kepada Yesus dalam hal ini. Tapi dia percaya bahwa skenario Allah itu yang bekerja. Artinya gini, pada saat Adam dan Hawa diberikan perintah, kamu jangan makan buah ini, karena kalau setelah kamu makan kamu akan mati. Artinya Allah sudah berikan pilihan, kamu boleh ini buah ya, jangan makan ya. Tapi Tuhan menghargai free will-nya manusia, sehingga dia makan juga akhirnya. Nah, sedikit Bang. baru sedikit. Dikit dulu Bang Satu kalimat dulu. Artinya setelah kalau memang manusia itu mau mengambil, membunuh, menyiksa Yesus di kayu salib, itu keputusan manusia, bukan keputusan kejahatan. Oke, Bang, sedikit. Bukan karena iblis, artinya bukan karena Bang. ada kontribusi iblis, tapi itu memang kejahatan manusia murni loh. Oke. Kalau kita baca Bibelmu Bang, di dalam Bibelmu di Ibrani, iblislah yang berkuasa atas maut. Nah, yang kau tuhankan ini menyerahkan nyawanya tunduk kepada si penguasa maut, maka dia mati. Iblis yang berkuasa atas maut di Bibelmu Bang. Ya, ada di mana itu ayat itu? Mungkin dalam konteks Di Ibrani, mau lihat, baca. Pak. Ibrani berapa? Bentar, saya buka dulu ya. Eksekutor penulisan. Sedikit Bang Jawa baru sedikit sebelum Bunda Rama ngasih apanya kan dalilnya. Teman-teman abang-abangku sebentar Bang Jawa baru sebentar. Teman-teman Mandalbo izin ya, Waris izin ya. Teman-teman abang-abangku yang di bawah ya, umat muslim ya, dibantu di follow dong akun saya ya. Ini akun saya ada banyak keblokir permanen ini teman-teman. Oke lanjut Bang Jawa baru lanjut. Di Ibrani 2:14 supaya melalui kematiannya ia dapat membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalau dia mati untuk iblis, ya lebih hebat iblis dong. Itu. Iblis yang berkuasa atas maut. Gimana dong? Itu artinya kematian. Itu konteksnya lain lagi itu. Loh, Kok lain, kok dirubah-rubah? Aduh, gimana lagi? lanjut Bang Robin. Gimana sih kau? Pernah merubah-rubah saudaraku Anak baru. Sekarang saya mau Baca bertanya. dulu. Kita nggak bisa ngomong gitu terus kemudian ngambil kesimpulan. Sementara kita sendiri juga harus baca. Ini Alkitab itu Jangan ada panas, jangan panas. karena Saya kesempatan dulu. Tadi kan saya udah kasih kesempatan. Saudara mengatakan saya berbicara panjang kali lebar. Sekarang saya udah mendengar. Sekarang saya mau berbicara. Saudaraku diam dulu. Jadi begini saudaraku. Jadi saya tidak pernah membenci saudaraku. Saudaraku juga mungkin sebaliknya seperti itu, ya. Jadi kita harus punya keyakinan sebelum ada yang tertulis. Jangan kita mempertuhankan yang tertulis. Jangan. Ya, mohon maaf. Sebelum ada yang tertulis, kita mau tahu kebenaran dari mana. Saudaraku nanti. Nah, ini dari sini saya diam. Silakan. Nah, kalau kita nggak mau percaya dengan apa yang tertulis dengan kitab suci kita, terus kita mau percaya dengan siapa gitu? Sebelum ada yang tertulis, seperti contohnya berarti Adam. Percaya nggak dia kepada Maha Pencipta? Belum ada yang tertulis, tapi dia percaya. Kita harus belajar dari Adam. Ya, tadi masalah dosa. Apakah dosa ketika ketika Adam diciptakan, apakah dia penuh dengan dosa? Tidak awalnya. Nah, itu kehendak Bapa. Itu kehendak Maha Pencipta. Iya benar itu. Ya, apakah dia langsung berdosa? Tidak. Itu kehendak Bapa. Dia adalah orang yang suci. Adam itu orang suci. Nah, jangan dengar dulu saudaraku, jangan dibantah. Dia pada awalnya adalah yang diciptakan oleh Maha Pencipta suci. Tapi datanglah pekerjaan iblis. Itu diizinkan. Tapi bukan skenario daripada Bapa itu. Ini harus ini hanya pemandangan pemikiran kita dunia. Makanya ada firman Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagimu, mungkin semua bagiku. Jadi bagi Maha Kuasa itu semua mungkin.
Semua mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak bisa pernah dibatasi oleh ciptaan. Malah sebaliknya, pencipta lah yang bisa membatasi kita sebagai makhluk ciptaannya. Nah, Ya. benar itu Bang Robin, benar itu. Jadi Saya hati-hati setuju saudaraku. Jadi itu begini kata saudaraku. Robin itu saya. Hidup ini pilihan. Saudaraku membertetap di dalam ketidakbenaran saudara, silahkan. Ini saudara-saudara kita muslim itu hanya Bang menyampaikan. Robin, tetapi Bang Robin, ini menurut saya ya, mungkin umat muslim lain mungkin sependapat dengan saya, ya. Ada dalam Bible itu mengatakan begini, sebelum Abraham jadi, aku telah jadi. Nah, gimana bisa itu? Dibandingkan Bunda Maria saja itu udah mentok Yesus baru lahir gitu. Lebih tua ibunya. Gimana bisa gitu? Loh kok ada gitu, Tuhan punya batasan, kan itu aneh. Kalau dikira-kira ada Bible yang berisi begini, Yesus itu disebutkan manusia 100% Bang, keilahian 100% Bang. Datanya di mana? Saya belum pernah dalam 5 tahun saya diskusi lintas agama, belum pernah saya ketemu itu di mana datanya sampai sekarang ini. Kok ada Tuhan mentok sampai ibunya saja? Kok bisa begitu? Di Bible dibohongi dibohongi sama orang Yahudi sama Yesus. Apa? Ujung-ujungnya apa? Dilempar batu karena nggak percaya. Yesus dibandingin Bunda Maria lebih tua Bunda Maria. Nah begitu. Sekian. Terima kasih. Lanjut Bang Robin. Jadi itu maksudnya. Jadi sebenarnya itu menjurus kepada yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu lebih ada sebelum ada langit dan bumi. Itu maksudnya sebenarnya. Cuman itu dipandang, didefinisikan oleh saudara-saudara Kristen, ya. Jadi mempertuankan yang ada itu, yang kelihatan itu. Makanya terjadilah kekeliruan. Jadi Tuhan itu, makanya kenapa Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan saya, tidak pernah. Kenapa? Dia tetap merendahkan dirinya terhadap yang mengutus dia. Itu siapa? Itulah Bapa, itulah Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi. Ya, jangan dia makanya kenapa dikatakan dalam Matius 7 ayat 21 itu, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Jangan kita katakan Yesus itu Tuhan. Makanya dia berkata, nyala engkau. Makanya Bapak itu berkata, nyala engkau. Saya tidak ingin tahu. Jadi ketika kita berseru bahwa Yesus Tuhan, itu Bapak tidak akan mengenal kita sampai pun. Tapi ketika kita mengenal itu dengan mempercaya bahwa Yesus adalah utusan. Untuk itu hidup yang mengenal Yesus yang terutus. Itu kita mengenal. Ya, kita mengenal Yesus sebagai utusan, hidup yang kekal. Kalau kita mau mendapat hidup yang kekal, tapi kalau kita meyakini dia sebagai Tuhan, nah itu bukan hidup yang kekal, itu hidup yang menyesatkan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, siapa orang yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, jadi batasnya sebagai manusia bukan sebagai Tuhan, adalah penyesat. Ya, dan antikris. Makanya antikris itu datangnya dari mana? Bukan dari kalangan muslim, dari Kristen itu sendiri. Nah, ini banyak sekarang terjadi. Ya, makanya saya nggak mau seperti ini. Makanya saya menjadi Kristen. Kristen itu hanya kendaraan saya. Ya, kendaraan saya tidak akan bisa menjamin saya untuk masuk ke surga atau ke akhirat. Yang menjamin saya tetap perbuatan dan akhlak saya, adab saya. Nah, ketika saya berbicara ini didengar. Sama siapa? Sama yang menciptakan saya. Makanya saya perlu berhati-hati mengucapkan sesuatu itu. Karena ini dinilai, karena ini dicatat di dalam buku kehidupan. Ya, makanya kita ini berbicara, ya. Makanya saya itu percaya, iman saya itu sekalipun tidak ada langit dan bumi, saya tetap percaya bahwa pencipta itu sudah ada. Nah, itu yang saya yakinin sekalipun saya tidak melihat. Itu masalah iman. Kepanjangan. Jadi sekarang iman orang banyak. Ya, itu jelas dikatakan dalam Ibrani 11. Terus. Ya, sabar. Izin dulu. Semua di bawah tap layar dulu ya. Ya, biarkan dulu mereka berdua kelarkan dulu kasusnya ya. Yang kita umat Islam, ya sabar dulu ya. Dalam keadaan terguncang dia, biarkan dulu mereka berdua. Ya, silakan Pak Jiwa Baru. Gimana ini kekristenannya kayak gitu? Nggak ada orang Kristen punya pemikiran yang ambigu gitu, yang abu-abu gitu kan? Mana ada orang punya bagaimana orang mau meyakini Tuhan itu dengan gambaran yang nggak jelas gitu.
Saya melihat bahwa dia Robin ini percaya Tuhan, tapi dia mempercayai Tuhan dengan gambaran yang bagi dia tidak meyakini gambaran yang jelas Tuhan itu seperti apa. Saya mau coba dengar gimana sih gambaran dia tentang Tuhan. Sementara orang Kristen itu jelas loh, sudah harga mati bahwa ada Sang Pencipta yang menjadi. Semangat Panjiwa Baru, semangat menyampaikan. Kalau kamu merasa sedih, aku jadi sedih juga. Semangat. Karena itu saya bingung, saya justru Dalbo ini paling pintar sekali cari ini orang-orang yang bisa. Saya tahu udah berapa kali nih, cuma kok saya disenggol-senggol melulu, janganlah sama aku ya. Dia juga begitu. Selesaikan dulu masalah kalian ya. Kalian ini loh anak-anak Tuhan ini jangan saling menyenggol, ya kan? Aku hanya di sini diam-diam aja lah. Artinya gini, dia Kristen tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, bagaimana kan? Benar. Sebagai Tuhan yang benar-benar adalah inkarnasi daripada penguasa Allah itu, semesta alam itu kan, sang sumber. Kenapa sih? Tadi kan persoalan penebusan. Saya sudah akhirnya skip aja lah. Penebusan sudah selesai. Tadi sebenarnya ada bicara soal Ibrani pasal 14 tadi. Bagaimana maut itu berkuasa, iblis berkuasa atas maut. Iblis berkuasa. Tapi iblis tidak menciptakan maut masalahnya. Jadi tapi sudah lari lah. Saya kalau mau bahas tadi tentang dari Ibu Bunda tadi, sebenarnya dari situ saya mau coba bahas. Tapi udah lari ke penebusan, lari kepada legitimasi Yesus oleh Brother Robin ini. Jadi lari lagi, kita kan jadi kabur jadi. Jadi kalau lari ke bagaimana ke legitimasi Yesus sebagai. Ya makanya kalian berdua ini kelarkan dulu. Kalian berdua ini, ya lanjut. Harusnya hostnya yang stop dulu, jangan lari ke sana, kita selesaikan dulu tentang penebusan, nah, baru enak. Tapi ini Robinnya udah penebusan. Ke legitimasi Jadi ya, Yesus. yang namanya penebusan itu tidak ada, saudaraku. Ya, yang namanya penebusan tidak ada, tapi pengampunan ada. Melalui alatnya siapa? Itulah Yesus. Kristen ini kalau bilang nggak ada penebusan kan? Tidak, pengampunan yang ada. Bagaimana dosa kita bisa terampuni kalau tanpa ada korban? Itu terlalu kasar, ya. Tidak bisa, mungkin tidak akan pernah bisa manusia menebus dosa manusia. Ya, tidak akan pernah manusia bisa mengubah manusia sekalipun dia manusia mulia. Tetap pada intinya yang mengampuni adalah Maha Pencipta. Kita semua bernaung di dalam Maha Pencipta, dikuasai oleh Maha Pencipta. Jangan pernah katakan sebagai utusan melebihi dari Bapa. Makanya dikatakan jangan ada ilah lain padamu. Ketika saya mempertuhankan Yesus berarti ada ilah lain bagi saya. Siapa ilah yang lain itu adalah manusia. Sekalipun Yesus adalah manusia yang mulia, yang suci. Makanya kenapa dikatakan akulah jalan kebenaran? Kalau kita mau benar berkenan di hadapan Bapa, kita harus seperti manusianya Yesus. Itu maksudnya. Maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Benar. Itu benar. Tetapi bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia yang mulia, yang benar, yang benar-benar suci, yang benar-benar melakukan kehendak Bapa. Hanya manusianya Yesus. Ya. Begitu saudaraku. Jadi jangan kita pertuhankan dia, itu menjadi ada ilah lain. Itu jelas dikatakan. Jadi maksudnya saudaraku, saya nggak perlu disetujuin. Biarkanlah yang Maha Kuasa yang menilai saya. Ya, jadi Yesus di kayu salib itu kamu akui dia mati, dia naik di kayu salib tergantung. Jadi kalau saya mengakui bahwa Yesus mati, berarti iman saya mati. Saya tidak pernah mengakui itu. Yesus tetap hidup. Gitu saudara. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan saudara. Bahwa saudara meyakini bahwa Yesus mati, maka matilah iman kita selama-lamanya. Saya tidak pernah meyakini bahwa Yesus itu, karena iman saya hidup, bahwa Yesus itu tetap hidup. Loh, dia kan harus mengalahkan maut itu, kematian itu, baru dia hidup lagi. Kenapa kamu tidak meyakini itu? Yang Maha Kuasa sudah, ya sebelum juga dikalahkan, dia sudah mengalahkan terlebih dahulu. Namanya Maha Kuasa. Jangan kita atur yang Maha Kuasa. Jangan kita lihat dengan yang terlihat. Ya, dia sudah kalahkan itu terlebih dahulu. Sebelum juga terjadi, ya sebelum juga dialami sudah dikalahkan oleh Maha Kuasa. Namanya Maha Kuasa. Kita jangan batasi. Makanya saya percaya bahwa Yesus tidak pernah mati, saudaraku. Jadi kamu skip itu kematian itu. Tuhan tidak pernah mati. Itu 3 hari kalau itu kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu pernah mati, itu bukan keyakinan yang benar. Intinya Tuhan tidak pernah mati. Itu aja dalam iman kita. Tuhan itu sudah ada terlebih dahulu sebelum ada langit dan bumi. Itu iman kita. Dan itu yang saya imanin.
Jadi setelah ada langit dan bumi, baru ada Tuhan. Itu iman yang keliru. Itu iman penyesat. Maka dikatakan berbahagialah bagi kamu dalam ibadah itu jelas. Yang tidak melihat. Nah itu iman. Itu iman yang sesungguhnya. Jadi kalau kita harus lihat dulu, lihat Yesus, baru ada Tuhan. Nah itu keliru. Itu iman penyesat. Saya sekalipun gak ada Yesus, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Begitu. Itu iman yang benar. Oke, terima kasih, lanjut. Setuju. Mantap. Lanjut, Jiwa Baru. Silakan Pak Jiwa. Ya. Bagaimana ada 3 kitab sinopsis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya, sampai Yohanes itu semua bicara tentang kematian Yesus Kristus. Bagaimana dia mati, kemudian dia dikuburkan, mati 3 hari. Tapi saudara Robin ini bilang nggak ada kematian. Itu yang membuat rasul-rasul itu ya orang-orang yang memang hidup sejaman dengan Yesus, benar-benar membuktikan fakta bahwa dia benar-benar dia mati. Terus kita orang Kristen gak mengakui hal itu. Ini jadi kebodohan. Orang jadi ketawaan kita. Orang-orang yang lain mungkin Muslim bilang, oh benar kok itu. Ya Tuhan itu mati. Jadi ketawaan kan, jadi ejekan. Padahal 3 hari kemudian dia bangkit. Masa cuma ambil bangkitnya? Masa cuma ambil hidupnya aja? Mati kita nggak hitung atau nggak ada cerita atau hanya di skip aja? Ini kan kebohongan juga kita. Artinya kita membantah fakta itu jadinya. Tidak mengerti. Saudaraku, saya kasih contoh buat saudaraku. Ketika iblis berbuat dosa, apakah dia mati? Iblis berbuat dosa memang udah kerja. Apakah dia mati? Kamu tanya kenapa iblis berdosa, memang udah kerajaan ya, maksudnya iblis itu kan yang memiliki dosa. Apakah iblis itu mati? Tidak. Saya nggak tahu itu kalau iblis memiliki yang jelas. Makanya kalau belum sampai ke situ ya udah. Iblis tidak pernah mati, saudaraku. Kalau dia mati kita aman. Loh, kamu ini dari tadi ini hubungan ke iblis terus. Kalau saya sih ya, karena yang dilakukan saudaraku itu ya namanya penyesat. Makanya jangan percaya, jangan mengandalkan yang tertulis, saudaraku. Bisa. Jadi Injil yang sebenarnya buat saudaraku jiwa baru udah nggak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Injil yang asli adalah perbuatan, tindakan daripada Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kabar baik, apakah dia diterima? Tidak. Bahkan dikatakan dia kemasukan roh berjebul. Oleh siapa? Oleh iblis. Itu pekerjaan iblis. Dikatakan bahkan dia dilempari. Itu tidak benar itu kalau orang-orang Yahudi. Merasa orang-orang Yahudi yang benar. Nah, seperti itu saya ngalamin. Banyak kekristenan sekarang mengatakan saya itu orang-orang sesat. Nggak apa-apa. Itu berkat bagi saya. Betul, memang sesat mungkin itu. Betul itu mereka itu. Ya, itu menurut dunia. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, apa dikatakan orang-orang Yahudi? Coba. Kau kemasukan roh berjebul, katanya kepada Yesus. Nah, itu yang saya alamin. Kau percayakan bahwa Yesus benar kan? Kamu percaya dengan kata-kata orang yang jahat, orang yang tidak suka dengan Yesus, kamu percaya dengan mereka? Nah, gitu, kamu juga begitu, saudaraku. Saya bukan menghakimi saudara. Karena itu larang. Kau nggak suka dengan saya, mengatakan saya sesat. Tadi kan? Benar yang dikatakan orang, kau dukung orang itu. Nah, sama seperti itu. Jadi apa bedanya? Iya, karena nggak usah iya, saudaraku, nggak usah iya. Makanya saya itu kalau berbicara dengan saya itu, Yesus, kamu saya tidak mengakui yang mau saya minta dari saudaraku, meyakini bahwa Tuhan itu sudah ada sebelum ada Yesus. Nah, itu iman yang benar, saudaraku. Itu iman yang sempurna sebelum ada langit dan bumi. Nah, itu saya percaya. Bahkan saya akan sinkron dengan saudaraku. Tapi ketika ada langit dan bumi itu baru ada Tuhan bagi saudaraku. Nah, itu kita akan bertentangan sampai kapan? Coba gak jelas itu. Tunggu dulu anak-anak Tuhan. Dengar dulu anak-anak Tuhan. Nggak boleh saling senggol-senggolan. Lanjut. Diskusi aman kok ini kan. Kita kan cuma begitu. Jadi kalau saudaraku memiliki iman sama seperti yang saya imani, mengimani bahwa bahwa Tuhan itu sudah ada, bahwa Maha Pencipta itu sudah ada sebelum ada langit dan bumi, kita sinkron, kita sejalan. Tapi kalau saudara mengimani setelah ada langit dan bumi atau setelah ada Yesus baru ada Tuhan, nah itu kita akan bertolak belakang. Itu aja saudaraku. Hidup ini ada pilihan. Pilihan saudaraku mempertuhankan setelah langit dan bumi, sementara saya tetap percaya kepada Tuhan sekalipun tidak ada langit dan bumi. Maka tidak akan pernah nyambung, saudaraku. Tapi ketika saudaraku mempercayai bahwa Tuhan itu ada sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada Yesus, sebelum ada
ciptaannya di dunia ini, saudara percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, kita sinkron. Oke, terima kasih lagi. Itu saya juga nggak salahin kamu, itu saya juga setuju itu. Memang Tuhan sudah ada selama-lamanya. Itu juga masuk saudara kita yang lain. Bagus juga Bang ya, Abang Galbo ya. Ini soalan bagus ini, mantap ini. Nah, gimana ini menurut Bang Jiwa Baru? Saya kasih nih, silakan. Penanggapannya dari Bang Robin, silakan. Bang Jiwa Baru, silakan. Iya, kalau dibilang Tuhan itu ada, Yesus itu ada sebelum ada ciptaan dunia itu, saya sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan yang dinubuatkan 750 tahun oleh Mika, oleh Yesaya sebelum dia lahir sudah bagaimana kasih Allah akan dia turun ke dunia, bahwa dia akan menyelamatkan manusia dari maut, dari dosa. Ya, artinya betul bahwa memang kelahiran Yesus itu tercatat di tahun 2000, tahun 0 sebelum Masehi, setelah Masehi kan, sampai hari ini baru dia lahir. Ya, penyebutan nama Yesus sebagai manusia itu, Tuhan sebagai manusia sudah dimulai kan. Nah, saya tidak menyangkal kata-kata dia bahwa Tuhan itu memang ada sebelum dunia dijadikan, tuh sebelum ada itu Tuhan sudah ada. Saya sependapat. Dan kalau dia pun datang ke dunia, kalau dia tidak mengakui bahwa Tuhan tidak bisa datang ke dunia, mungkin saya tidak sependapat, tapi saya tidak mendengar tadi. Wah. Artinya kalian berdua ini ada kecocokan ini, ada jodoh ini. Ya. Silakan, Pak Robin. Ya, lanjut Pak. Iya, jadi begitu saudaraku. Ya, hidup ini pilihan. Dan itulah pilihan saya. Supaya apa? Saya tidak mau menjadi seorang penyesat. Karena itu jelas, saya tetap mempercayai bahwa Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Itu perintahnya. Karena perintah Yesus juga seperti itu. Jangan pertuhankan saya. Ya, nggak pernah dari Kejadian sampai Wahyu dia mempernyatakan aku adalah Tuhan. Yang suka mempernyatakan dirinya aku adalah Tuhan adalah iblis. Itu pekerjaan iblis. Makanya iblis itu ingin menyerupai. Siapa iblis itu? Kan contohnya malaikat yang diciptakan oleh Maha Pencipta, yaitu Bapa. Siapa? Itulah Lucifer. Kenapa dia? Sebenarnya ini kepercayaan daripada Yang Maha Kuasa, tapi ingin melebihi dari Maha Pencipta yang nggak pernah bisa, saudaraku. Sementara dia adalah ciptaan, ya, dia adalah ciptaan daripada Maha Pencipta itu. Jadi ingin melebihi dari Maha Pencipta. Ini yang banyak sekarang manusia-manusia atau pengikut-pengikut Yang Maha Kuasa, yang mengaku-ngaku dia pengikut Maha Kuasa, melebihi dari Maha Pencipta. Contoh, kita sudah terlebih dahulu mengetahui, ya, daripada Yang Maha Kuasa. Kita sudah terlebih dahulu menghakimi, sementara Yang Maha Kuasa belum menghakimi, belum datang waktunya. Waktunya Yang Maha Kuasa, kita sudah menghakimi, kita sudah menjelmi orang lain. Nah ini, apakah ini pekerjaan yang benar? Tidak. Justru ketika kita dihakimi, kita harus mengucap syukur. Maka itu diajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tunggu dulu Pak Robin. Jadi Pak Robin di sini mengatakan bahwa Pak Jiwa Baru ini pengikut iblis. Benar. Kenapa? Jangan. Kawan saya ini. Ya, karena begini saudaraku, dia andalkan kekuatan. Jelas dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu jelas dalam Yeremia 17 ayat 5. Makanya kita jangan pernah mengandalkan kebenaran kita, mengandalkan kekuatan kita. Oke Pak Robin, kita berikan kesempatan kepada beliau ini, Pak Jiwa Baru ini. Gimana ini Pak Jiwa? Masa Pak Jiwa ini dikatakan pengikut iblis? Aku nggak terima loh. Silakan Pak Jiwa. Aku pembela Pak Robin ya. Memang ada ayat yang mengatakan kalau Yesus itu tidak dianggap tidak dipercaya sebagai Tuhan, yaitu penyesat kan. Nah, kan kalau di Robin jelas, yang siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia itu adalah penyesat. Sama dengan Yesus sebagai Tuhan juga dia adalah penyesat, sama juga kan. Jadi kalau misalnya dia mengatakan saya pengikut Tuhan terus dia tuduh saya pengikut iblis, yang salah siapa sebenarnya? Ya, Pak Robin, Pak Robin, kalau capek serahkan ke aku ya, aku jawab aja. Bagaimana bisa Yesus adalah gambaran Allah. Yesus adalah Tuhan yang
yang secara fisik apa ya di dalam, aduh banyak sekali. Kalau dia bilang Yesus bukan Tuhan, saya punya referensi ada 1000 ayat yang mengatakan bahwa benar-benar dia adalah Ekor ya. Aduh, ada banyak sekali nih. Banyak sekali yang dia bisa langgar ini. Semua ayat-ayat. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan air wujud Allah. Korintus, Yohanes 1 ayat 18. Sudah jelas itu. Aduh. Belum lagi kalau masuk lagi surat Al-Imran 55. Saya kesan ya. Jangan masuk di Al-Quran saya. Nanti aku marah loh. Ya. Ayat 31 misalnya. Enggak tahu ya. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung seorang laki-laki itu. Mika 5 ayat 2. Di Bethlehem Efrat akan lahir Tuhan. Lukas 2 ayat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Catat itu Pak Robin, catat itu. Ya lanjut Pak Jiwa. Anak Allah telah datang dan telah mengenalkan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Dia yang benar, Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Luar biasa guys. Luar biasa. Ini orang Kristen atau orang fasik atau orang Farisi yang saya ngomong ini, yang Robin ini. Ya, coba kita langsung tanya aja ya. Jadi di antara kalian berdua ini, satu mengaku Yesus Tuhan, satu mengaku Yesus utusan, kok saling menyesatkan? Yang mana benar ini? Aku jadi pening aku. Jadi begini, Ya, jadi kalau saudara saya ini pakai objek yang kedua, sementara saya pakai objek yang pertama. Saya sudah ada sebelum ada objek yang kedua. Itu yang tertulis adalah objek yang kedua. Sebelum ada yang tertulis adalah yang tidak tertulis. Jadi dia mengimani setelah ada yang tertulis. Sementara saya mengimani setelah belum ada yang tertulis. Maka saya katakan saya mengimani objek yang pertama. Saya nggak bantah itu. Saya lebih mengutamakan supaya apa? Jangan ada ilah lain bagiku. Makanya objek yang pertama yang saya imanin. Sebelum ada yang tertulis, itu semua ditulis oleh manusia. Sekalipun itu ada kebenarannya. Ya, tetapi yang benar itu adalah tindakan, perbuatan. Makanya saya katakan Injil yang asli itu, kabar baik yang asli itu ada apalah yang dilakukan atau yang diperbuat oleh Yesus itu. Apakah pernah Yesus menulis? Tidak, itu adalah tulisan murid-muridnya. Bisa nggak salah? Bisa. Sebagai kapasitas manusia. Makanya kita jangan mempertuhankan objek yang kedua. Pertuhankanlah objek yang pertama. Sebelum ada Yesus, nah ini yang perlu kita pertuhankan. Sebelum ada yang tersurat. Nah ini, contoh. Ada orang pintar tanpa ada yang tersurat? Ada. Siapa? Itu manusia pertama. Kita kasih contoh. Pintar nggak ada? Pintar, junius dia. Apakah dia belajar dari yang tersurat? Tidak. Dia kasih nama-nama pohon sampai sekarang kita hafal. Ya, dia kasih nama-nama binatang. Apakah dia belajar dari yang tersirat? Tidak. Jadi kita begitu saudaraku. Jadi jangan pakai objek yang kedua untuk menyatakan kebenaran, tapi pakailah objek yang pertama. Yang apa itu objek yang pertama? Yang tidak terlihat tetapi ada. Nah itulah berbicara tentang iman. Jangan pakai iman yang kedua. Itu iman daripada Thomas. Kadang-kadang udah dilihat juga nggak percaya. Ya, begitu saudaraku. Tapi nggak apa-apa. Hidup ini pilihan. Pilihan saya tetap percaya bahwa Yesus itu, saya bukan nggak mempercayai Yesus, tapi mempercayai Yesus sebagai utusan yang mulia, sebagai contoh manusia yang mulia. Itu saya percayai. Tapi untuk sebagai Tuhan, mohon maaf saudaraku, saya tidak mau menjadi orang yang sesat. Tambah pening aku. Satu mengatakan utusan sesat juga. Satu mengatakan Tuhan sesat juga. Pening aku ini. Ya yang benar yang mana ini yang benar? Ya lanjut Pak Jiwa Baru. Aku sedikit masuk Pak Dalbo membela Silakan.
Jadi gini, tadi dia bawakan roh Allah pada Yesus. Anda keliru, ya. Itu ayat yang dicomot dari Yesaya 91. Berarti juga Yesaya juga punya roh Allah, dia Tuhan juga. Bahkan juga Yohanes juga punya roh Allah loh. Oh begitu. Apakah dia Tuhan loh, Yohanes? Lukas 1:5 Anda baca itu ya. Tapi dia bukan nubuat, dia bukan manusia yang dinubuatkan loh. Yang dinubuatkan itu Yesus. Jangan salah, Yohanes bukan dinubuatkan. Di mana nubuatan untuk Yesus? Di mana nubuatannya? Jangan salah, dia bukan nubuat Tuhan. Di mana nubuatan untuk Yesus? Buktikan sama saya. Narasi lah. Di mana nubuatannya? Iya, artinya kan dia bukan dinubuatkan 700 tahun yang dinubuatkan. Iya. Yesus itu oleh Nabi Mika, Nabi Yesaya. Tidak ada saya temukan nubuatan untuk Yesus. Di mana datanya? Silakan tampilkan. Mana? Di mana? Saya mau buka, saya mau kasih tahu. Kalau saya kasih tahu gimana? Ini namanya hanya congor, saudara. Oleh rata akan lahir itu Mika yang katakan. Begitu juga Yesus. Apa? Di mana nubuatan untuk Yesus? Saya nggak temukan datanya. Saya penginjil, saudara. Saya gini, saya mau menanggapi itu Robin tadi. Silakan. Tapi itu saya batu di Robin tadi ya. Jadi Anda keliru tadi ya, mengenai itu. Lanjut. Tadi Robin mengatakan bahwa kita percaya kepada yang tidak terlihat dulu katanya. Setelah itu kita percaya betul ya. Kata Tuhan Yesus pada saat Thomas tidak percaya kalau Yesus itu sudah mati dan bangkit. Terus Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Itu betul, iman yang benar ada di situ. Tetapi saya sedang berbicara seperti kepada orang buta. Robin ini kayak buta, bagaimana kita mau belajar dari kebutaannya dia yang tidak bisa melihat? Bagaimana dia bisa melihat alam semesta ini sebelum diciptakan, sebelum ditulis oleh kitab suci? Dari mana dia dapat gambaran itu? Bisa saja dia dapat gambaran dari roh-roh penyesat bagi dia yang masuk ke pikirannya dia untuk mengaburkan pikirannya dia tentang kemahkuasaan keilahian Tuhan. Bagaimana kita tahu tentang ciptaan? Siapa yang memberikan nama-nama? Kitab Kejadian, manusia itu sudah diberikan kekuasaan untuk memberikan nama loh. Pada saat Adam diciptakan itu Tuhan memberikan dia kuasa untuk memberikan semua nama kepada yang yang di udara, di darat, semua diberikan nama kok kepada manusia itu diberikan kuasa. Kenapa kamu bilang ini baru, hal baru? Itu saya aneh. Jadi di mana kita mau belajar? Luar biasa jagoan saya ini. Tidak membaca. Luar biasa jagoan saya ini Pak Jiwa Baru ya. Bagaimana kita mau belajar dari orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa membaca kan tentang tentang kemakuasaan, tentang kemuliaan Tuhan gitu ya, yang begitu besar dan dahsyat gitu. Kemakuasaan kita mau belajar dari ngawang-ngawang gitu, dari sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Ya oke. Luar biasa jagoan saya ini Pak Jiwa ini luar biasa ya. Gitu ganteng. Aduh. Sabar dulu. Nah di sini Pak Pendeta Otawaras ya, Anda punya pembelaan dikatakan buta. Pak Robin ini dikatakan buta loh. Apa kira-kira bantahannya Pak Robin? Silakan. Kembali ke namanya yang buta. Ya sebenarnya ya saya bukan menghakimi daripada jiwa saudara saya. Jadi sebenarnya saudara saya yang buta. Jadi gini, masalah orang buta. Siapa lebih cilik melihat? Orang buta secara jasmani atau orang yang normal secara jasmani? Yang lebih cilik melihat adalah orang buta secara jasmani, saudaraku. Ya, orang buta tidak pernah tersandung ketika dia berjalan. Sementara yang cilik matanya dengan secara jasmani itu sering tersandung. Apalagi sering kayak salah nyambung ketika dia menelepon. Saya nggak pernah lihat orang buta itu salah nyambung. Tepat. Nah, siapa yang mendapatkan itu, saudara? Bukan dunia ini. Bukan nomor 2, tetapi siapa? Maha Kuasa. Jadi sekalipun jasmanimu buta, aku bisa melihat. Sekalipun saya tidak memiliki jasmani, tubuh ini aku tetap bisa melihat. Ya, karena yang Maha Kuasa itu Maha melihat. Kenapa? Karena ada yang Maha Kuasa ada dalam hidupku. Apa itu? Ruh yang suci. Itulah yang Maha Kuasa itu sendiri. Jadi yang melihat itu bukan jasmaniku. Karena jasmaniku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, saudaraku. Makanya itu dia berkata oleh Yesus. Makanya dia tidak pernah andalkan dirinya. Dia tidak pernah andalkan jasmaninya. Dia tidak pernah
Jadi tunggu dulu. Ada dua poin di sini, Pak Robin. Artinya Pak Robin ini buta secara badani, tetapi Pak Jiwa ini Anda tuduh sebagai buta secara hati. Dia buta hati. Benar Pak. Wah, saya nggak terima ini. Jagoan saya dikatakan buta hati. Kenapa? Hati itu bisa melihat. Namanya hati itu kan milik dari Maha Pencipta. Karena di dalam hati lah berdiam yang namanya ruh yang suci atau Roh Kudus. Ya, makanya apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi nggak ada namanya pura-pura. Aku bercanda, tidak ada. Itu sudah keluar. Itu aslinya. Jadi keaslian itu apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Tidak ada namanya pura-pura, bercanda, nggak ada. Itulah keasliannya. Oke, kita dengarkan dulu. Coba Pak Robin. Ini bantahan Pak Robin ini luar biasa terangannya ini ya. Pak Robin dikatakan buta badania, tetapi serangannya ini luar biasa loh, menusuk. Masa bagaimana ini bantahannya Pak Jiwa ini? Pak Jiwa dikatakan buta hati. Waduh, bahaya ini. Silakan Pak Jiwa baru, jagoan. Jasmani kan buta mata. Wah, buta mata. Ya, saya kutip ayat aja lah ya. Saya kutip Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ini ayat ya. Ini dalil, data. Lukas 6 ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Secara fisik, Robin tidak buta. Tapi dia mengatakan tadi, saya tidak bisa menggunakan tulisan-tulisan ini dulu untuk mengimani keyakinan saya. Saya mau melihat yang tidak tertulis. Itu kan sama dengan dia tidak menggunakan matanya, hatinya untuk melihat kebenaran. Dia hanya saya nggak tahu itu informasi apa yang masuk ke dalam pikiran. Contohnya Yakub, Ishak, Abraham. Dia ada yang tertulis sebelum dia mempercayai Bapa. Nah, itu aja kasih contoh. Sebelum ada yang tertulis mereka sudah percaya. Kan itu juga ditulis oleh Musa. Ada yang tertulis mereka sudah percaya bahwa Bapak itu Maha Pencipta sudah ada. Kitab-kitab tulis. Ini tahun berapa? Oleh Musa. Semuanya sudah ditulis. Kamu ambil dari mana sih sumbernya? Kamu benar-benar ngawang ngomongnya. Belum ada kita suci. Sudah ada kutipannya. Dalam perjanjian lama semua itu tertulis loh. Kenapa kamu bilang begitu kita kembali ke manusia pertama. Yang sebelum ada yang tertulis. Kamu pakai sistem mata rohani kan? Manusia pertama dulu. Manusia pertama. Yang tertulis sudah ada belum? Dari mana itu ada? Orang manusia pertama belum ada kok. Makanya kenapa nggak percaya itu tulisan manusia? Kenapa yang tertulis itu ada setelah ada manusia. Masa saya mempercayai setelah ada manusia? Saya setelah nggak ada manusia juga saya tetap percaya. Kan itu ditulis oleh manusia. Masa kita percaya itu dulu? Setelah ada manusia baru percaya? Bisa ada yang tertulis karena setelah ada manusia. Katakanlah manusia pertama itu Adam, beserta keturunan semua, termasuk kita. Saya nggak seperti itu. Sekalipun saya katakan tadi, sekalipun Adam tidak ada, Hawa pun tidak ada, beserta manusia keturunannya, saya tetap percaya. Gitu saudara. Jadi saya nggak mengutamakan setelah ada manusia baru ada tertulis, enggak, saya nggak utamakan itu. Saudara mengutamakan itu, ya makanya kita akan selalu ini nggak bisa ketemu. Gimana ini? Kalian ini berdua ini jago-jago semua loh. Bukan, masalahnya begini. Bukan saya yang jago Pak, udah belum. Yang Maha Kuasa yang jago, yang hebat, yang luar biasa. Saya emang nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku, termasuk juga Bang Dablo. Ya, lanjut. Kalian ini nggak bisa saya pilih yang mana yang benar, yang mana yang salah ini. Semua jago-jago loh. Nah juga kasihan Dablo ini paling jago mempertemukan orang ini. Bahaya sekali ini ini hari ini loh. Kemarin saya sudah diputar-putar sama siapa itu yang satu juga yang aneh-aneh juga, sekarang dikasih ketemu lagi dengan Bang Robin Perdede ini atau. Tapi saya senang. Kok tuduh-tuduh aku loh, jangan loh. Aku ini kawanmu. Tapi pilihlah yang apalah yang boleh
Ya jangan sudahlah. Tapi ini saya mau mengatakan tadi. Kan untuk menguji begini Pak Jiwa, untuk menguji kebenaran itu yang mana yang tadi, yang mana yang benar, tentu harus dipertemukan. Kalau semuanya benar, nggak ada diskusi, nggak enak. Kalian berdua ini anak-anak Tuhan. Silakan ngobrol santai-santai aja, siapa tahu jodoh. Ya kan? Ya lanjut. Ya maksudnya. Saya cuma mengambil gambaran Robin ini seperti orang Farisia dan orang ahli Taurat. Pada saat itu Menurut manusia, saudaraku, benar. Saya nggak bantah itu. Kalau menurut manusia, menurut dunia memang seperti itu. Saya nggak pernah bantah itu, saudaraku. Itu saya setuju. iya, Saya akan artinya berbicara bukan menurut manusia, bukan menurut yang tertulis. Saya berbicara menurut yang tidak kelihatan, tetapi ada. Dan apa buktinya bahwa Tuhan itu yang tidak kelihatan tetapi ada? Saya hidup. Itu buktinya. Simpel saja. Sebenarnya nggak usah. Kebenaran itu nggak usah dibikin susah. Yang membuat susah itu kebenaran itu adalah iblis. Dia bikin berbelit-belit. Simpel saja saya mengatakan. Apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Saya hidup. Nggak apa-apa pernah langit dan bumi menciptakan saya, tidak akan pernah. Tetap pada intinya yang menciptakan saya adalah Tuhan yang tidak kelihatan, suaranya bahkan rupanya pun saya tidak pernah melihat. Nah, itulah yang menciptakan saya. Itulah yang memberikan saya kehidupan. Itulah yang memberikan saya bagian kehidupannya ada di dalam hidup saya. Apa itu? Ruh. Karena ruh tidak akan pernah mati. Tunggu dulu Pak Robin, tambah pening aku ini. Tuhannya Pak Robin ini tidak terlihat. Sedangkan Tuhannya jiwa baru ini terlihat. Pusing aku ini. Coba jelaskan. Nggak apa-apa, karena saya sudah katakan tadi, pilihan itu ada dua. Pilihan tetap ada dua. Kalaupun ada tiga itu ditambahkan oleh manusia. Ya, neraka surga. Tunggu Baik dan dulu. benar. Tuhan itu hanya satu. Kalau ada 2 sampai 3, manusia yang menambahkan. Wah, jangan satu menuduh-nuduh juga lah. Kalau menurut iman saya pada belum, Tuhan juga bukan satu. Tuhan itu Maha Esa. Arti Esa, kalau secara dunia, nah itu punya arti dua. Nah, secara dunia itu tunggal. Itu secara dunia. Tapi kalau secara ilahi, arti Esa itu tidak terukur tingginya, tidak terukur luasnya, tidak terukur lebarnya, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu arti Esa secara ilahi. Tapi kalau secara dunia benar yang dikatakan pada tadi tunggal atau satu. Wah, luar biasa ini ya. Tidak bantah ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah diukur secara ilahi. Coba kita dengarkan Pak Jiwa Baru ini, karena dia juga ini jagoan saya. Pak Jiwa Baru ini luar biasa. Pak Jiwa Baru ini menampilkan dalil-dalil. Nah, bagaimana untuk membantah itu? Masa Tuhan hanya satu? Padahal di kekristenan itu Tuhan 3 loh. Silakan Pak Jiwa. Mungkin ada mau diluruskan ini dari Pak Robin. Pak Robin ini salah dia. Pak Jiwa Baru, gaskan. Ini hostnya ini Dalbo ini saya udah sepakat loh kalau bilang Tuhan itu esa monoteisme itu ya betul. Masa saya mau menyangkal hal itu benar loh. Saya jujur, saya salut juga sama Robin. Kita ini sepaham sebenarnya bahwa Tuhan itu esa satu. Memang tidak ada lebih dari satu. Artinya ini sudah ada tanda-tanda jodoh ini. Mulai sejalan ini. Apa yang dipersatukan Tuhan nggak boleh dipisahkan. Ya lanjut. Kalau Robin bilang dia tidak bisa turun jadi Tuhan, tidak bisa datang ke dunia menjadi Tuhan Yesus misalnya. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi dia. Kenapa itu Tuhan yang Maha Kuasa nggak bisa datang ke dunia sebagai Tuhan? Ini yang menjadi persoalan, yang menjadi perbedaan kita dengan dia itu kayak gitu. Dia kan mengakui kalau Yesus sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan. Coba tanya lagi, konfirmasi lagi. Oh baik. Dari tadi ini persoalannya saya tadi. Jadi keyakinan, kepercayaan Pak Jiwa ini Tuhan jadi manusia. Ya jelas. Tuhan jadi manusia. Nah, kalau Pak Robin ini gimana Pak Robin? Terima nggak Tuhan jadi manusia? Ya bantah. Jadi begini. Bengkok lagi nih Pak Robin, bengkok lagi. Bisa nggak lagi? Kita ambil contoh ya, ini secara dunia dulu lah. Bisa nggak orang gila masuk ke mall? Bisa. Bisa nggak orang waras masuk ke mall? Bisa. Bisa nggak Tuhan menjadi apa saja? Bisa. Tapi kita dikasih akal sehat. Kita kan dikasih akal budi. Apakah sebatas manusia Tuhan kita? Tidak.
Tuhan itu maha kuasa. Jadi maha kuasa artinya tidak, saya sudah katakan tadi, sudah dijabarkan, tidak terukur. Jangan kita ukur Tuhan itu hanya sebatas manusia. Saya nggak katakan bisa, bisa. Mau jadi botol juga bisa, mau jadi binatang juga bisa Tuhan. Tapi akan pantas kita secara akal sehat, secara akal budi yang sehat diberikan oleh Maha Pencipta, kita pandang Tuhan itu hanya sebatas manusia. Bisa nggak orang gila masuk mall? Bisa. Siapa yang larang? Bisa nggak orang waras masuk mall? Bisa. Orang gila itu bisa jelas telanjang. Bisa nggak kita telanjang masuk? Tapi apa pantas? Menurut akal sehat kita yang diciptakan oleh Maha Kuasa. Jadi endingnya di sini Pak Robin mengatakan Pak Jiwa ini akalnya kagak waras, begitu? Ya kan itu kan saya bukan menghakimi. Nah itu. Maha Kuasa dulu. Ya. Iya, maksudnya ketika ada keimanan mengatakan bahwa Tuhan jadi manusia, apakah itu waras pemikirannya? Ya itu berarti ya secara pandangan dari kebenaran firman juga nggak waras. Oh, tidak waras ya. Silakan Pak Jiwa. Ini aku nggak terima loh. Masa jagoan saya dikatakan tidak waras, gimana sih? Padahal cerdas. Ya silakan. Jiwa mengimani yang Maha Kuasa itu mau jadi apa saja itu biarlah terserah dia yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa ukur. Kita sebagai makhluk ciptaan, makanya saya katakan tadi, arti esa itu dalam hidup saya, dalam iman saya tidak terukur besarnya. Nah itu yang benar, tidak terukur. Jadi tidak bisa kita batasi. Kita tidak bisa mengukur sekalipun kita ciptaan. Artinya Tuhan ini tidak boleh dibatasi karena pemikiran manusia ini kan sebatas makhluk. Iya. Ya, pemikiran kita ini kan terbatas. Tapi jago Pak Jiwa ini. Mampu dia mengatur Tuhan jadi manusia. Nah, iya. Itu makanya di sini letaknya. Perlu diluruskan kembali nih Pak Jiwa. Saya nggak terima loh. Bagaimana mungkin seorang cerdas ini, Pak Jiwa ini, pendeta yang sangat cerdas, dikatakan tidak waras? Nggak terima aku. Silakan Pak Jiwa. Maju. Walaupun tadi kan dia bilang orang gila itu boleh aja masuk di mall. Ya, memang betul. Artinya dalam kemahakuasaan Tuhan tidak terbatas. Dia mengakui bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi dengan kemahakuasaannya. Apa saja dia bisa jadi. Sekarang saya katakan, kalau dia menjadi manusia, baru Robin bilang, oh kalau jadi manusia itu nggak boleh. Itu sesat itu. Benar nggak kalau saya ngomong gitu? Apakah kalau dia jadi manusia, Tuhan itu nggak boleh? Atau Tuhan itu nggak bisa kah? Cuma boleh jadi orang gila yang masuk di mall? Ini kan gimana ini? Pengertian yang bagaimana? Tuhan tidak bisa dibatasi dengan kemahakuasaannya. Tiba-tiba kalau dia mau jadi manusia kok nggak boleh katanya. Karena itu pikiran manusia aja. Dari mana dasar berpikir itu? Kalau dia keluar dari batu boleh enggak? Boleh. Keluar dari pohon, dari gua boleh. Tapi kalau jadi keluar dari anak darah Maria, anak darah, oh itu enggak boleh. Itu bukan Tuhan. Tuhan nggak boleh lakukan gitu. Kamu yang bisa membatasi caranya Tuhan untuk datang ke dunia dong kalau gitu. Berarti kamu yang bilang katakan bahwa Tuhan menurut itu dunia, itu kan menurut pengetahuan dunia saudaraku. Jadi begini. Makanya saya nggak pernah membatasi Tuhan. Makanya justru saudara. Jadi Tuhan itu, jadi yang lebih tepatnya, aturnya saudara mengatakan Tuhan itu bisa segala-galanya. Itu lebih tepat tadi. Kalau itu saya dengar, saya setuju. Tapi kalau hanya sekedar manusia, berarti kan terbatas. Hanya sebagai manusia aja Tuhan bisa. Terbatas lah. Tapi kalau saudara katakan tadi Tuhan itu segala-galanya, mau jadi apa aja, itu saya setuju. Artinya kalau Tuhan itu bisa saya tidak ukur, itu saya setuju. Tapi kalau hanya sebagai manusia, berarti hanya sebagai manusia. Tuhan itu nggak sebatas manusia, sebatas segala-galanya. Mungkin maksud Pak Robin ini, kalau Tuhan jadi manusia kan nggak pantas. Mungkin begitu ya Pak Robin? Iya, hanya dibatasi sebagai manusia. Hanya kebenarnya segala-galanya, itu benar. Saya setuju. Mau jadi botol, mau jadi apa, itu segala-galanya. Jadi berarti itu artinya kita tidak bisa ukur. Kalau ada segala-galanya, kalau boleh dibilang manusia kan bisa dibatas manusia satu jumlahnya, bahkan ribuan.
manusia ada tangannya, kan bisa dibatasi oleh manusia. Maksudnya saya itu jangan sampai bisa kita ukur. Itu saudara. Jadi nggak apa-apa, itu pilihan saudara. Saya nggak bantah. Yang penting pilihan saya kembali kepada objek yang pertama. Saya tetap percaya kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum saya ada terlahir ke dunia ini, saya tetap percaya. Gitu. Jadi kita mau bahas apa lagi? Karena saudara percaya setelah saudara lahir, baru saudara mempunyai kepercayaan. Saya sebelum saya lahir, saya sudah punya kepercayaan, saudaraku. Nah, itu bedanya saya dengan saudara. Oke, lanjut, Bang Nablo. Sebelum saya lahir, saya sudah punya kepercayaan. Sebelum Benar. saya lahir, ini masuk akal, ini akal sehat atau akal Makanya bulus? apa yang tidak mungkin bagimu, mungkin bagi Yang Maha Kuasa, saudaraku. Sebelum saya lahir, coba konfirmasi lagi. Sebelum Ya, saya kan lahir, katakan tadi. saya Apa sudah- itu? Ini kan tidak mungkin bagimu kan? Coba dulu tanyain lagi. Saya bener otak saya jadi Makanya apa yang tidak Jangan mungkin bawa-bawa aku saja, ini pening loh. Ini full tadi ini nih, sisa setengah ini. Aduh, Pening aku, sebelum saya- pening. Kalian berdua ini buat pening aku. Setengah. Lanjut dulu. Pusing aku. Lanjut. sebelum saya lahir ini loh. Saya Ya. sudah mengetahui apa tadi dibilang. benar saudaraku. Nah, itulah kebenaran ilahi. Tapi kalau kebenaran dunia, sesudah saya lahir baru saya bisa mengetahui. Nah, itu kebenaran dunia. Jadi kebenaran itu ada dua, saudaraku. Jadi kita tinggal pilih kebenaran ilahi yang tidak terlihat tetapi ada, atau kebenaran dunia yang terlihat tapi ada. Nah, itu tinggal pilih. Kita bebas. Makanya kenapa kita nggak bisa ketemu? Memang iya, kebenaran dunia yang terlihat, ada kebenaran itu ada dua. Dunia juga punya kebenaran tersendiri. Cuma ini semua dikoordinir oleh kebenaran ilahi. Makanya saya kembali kepada kebenaran ilahi. Makanya saya punya guru itu adalah ilahi, Bapa Maha Pencipta. Itu guru saya, bukan manusia, bukan yang tertulis. Karena saya tahu yang tertulis itu setelah ada manusia baru ada tertulis. Ah, begitu. Saya pakai ayat Ibrani 1 ayat 1 ayat Itu 2. tertulis saudaraku setelah ada manusia. Makanya kita akan nyambung. Setelah zaman Nyambung, dahulu, saudaraku. Allah berulang Itu kan kali. ada tertulis setelah ada manusia kan? Ibrani dari Kejadian sampai Wahyu, ya itu setelah ada manusia. Makanya kalau itu saudara sampaikan, maka nggak nyambung sama saya. Gimana kita mau jadi tahu tentang sejarah, tentang itu yang perlu. Kalau itu saudara pertanyakan baru saya jawab. kita belum lahir dan tidak ada yang memberitahukan kepada kita, tidak ada kitab yang berbicara yang bisa kita tahu. Ada yang memberitahukan, yaitu Tuhan sendiri kepada saudara melalui miliknya. Yang tidak kelihatan apa itu ruh. Maka diajar dalam Yohanes 4 ayat 23, menyembahlah dalam ruh dan kebenaran. Bukan menyembah dalam manusia. Bukan menyembah manusia, tapi menyembahlah dalam yang tidak kelihatan. Apa itu? Ruh. Itu tetap hidup. Karena ruh itu adalah bagian daripada Maha Pencipta. Itu selalu hidup, tidak pernah mati. Karena Tuhan itu tidak pernah mati. Nah, kalau dia pernah mati, itu bukan Tuhan. Mau sedetik pun dia mengalami kematian, itu bukan Tuhan. Jadi dibantah dong ini ayat Ibrani 1. Gara-gara kalian berdua, Karol ini bunuh diri loh. Lanjut. Apa? Jangan sampai bunuh diri. Jangan Karol bunuh diri. Walaupun kamu kena hukuman mati. Ya lanjut. Sekarang begini kan, bagaimana orang mau tahu tentang sebuah sejarah atau cerita atau sebuah kebenaran tentang Tuhan misalnya kan, kalau tidak ada yang memberitahukan, kalau tidak ada yang menyampaikannya, bagaimana orang mengetahui? Itu jelas fakta. Itu secara Berarti logika kita Bang bisa terima. Bang Robin Bagaimana ini orang bukan bisa- lagi Bang Jiwa baru. Berarti Bang Robin ini bukan lagi Kristen loh. Kalau Kristen itu pasti menuhankan Yesus. Kalau tidak menuhankan Yesus berarti bukan Kristen. Denom baru lagi Pak Robin. Lanjut. Iya, dari tadi sih saya curiga, cuman enggak apa-apa, dia pakai kutip-kutip ayat kita juga. Kalau kita dia mengakui bahwa Enggak, saya perkenalkan Pak Robin ini. Pak Robin ini adalah Kristen istiqomah. Saya berkata dari hati yang jujur. Makanya dikatakan, kalau kita ingin melihat Bapa atau yang Maha Kuasa Maha Pencipta itu, kita harus memiliki hati yang suci. Itu dalam Matius 5 ayat 8.
Berbahagialah bagi orang yang suci hatinya, maka dia akan dapat melihat Allah atau Bapa. Jadi kalau kita tidak bisa pernah suci, ada yang terselubung ini sedetik pun, kita tidak akan pernah bisa melihat Bapa. Itu intinya saudaraku. Tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan. Saudaraku juga tidak akan pernah memaksakan saya juga tidak akan pernah memaksakan saudara. Saya menyampaikan kebenaran yang saya alami, yang saya terima dari Maha Pencipta. Nah, masalah terima nggak terima itu urusan saudaraku dengan Maha Pencipta, dan saya juga tidak akan berhak, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang bisa berbuat apa-apa kepada saudaraku, kepada saya juga adalah Maha Pencipta kita. Begitu. Terima kasih saudara. Iya, persoalannya kan sesuci Nah, kalau persoalannya itu bahasa dunia, kita nggak usah perpanjang itu lagi saudaraku. Saya udah kata hal-hal yang seperti ini. Makanya Bang Dablu itu tertawa terus, ya. Ya, nggak usah disampaikan lagi, itu hal-hal dunia yang tersurat setelah ada manusia. Itu baru ada. Saya tidak mempercayainya itu. Saya mempercayai setelah belum ada manusia, sebelum ada yang tersurat. Nah, itu yang saya percaya, itu iman saya. Jadi nggak usah kita bahas lagi saudaraku. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang enak pada saudaraku. Jangan ada percaya yang sebesar-besarnya, yang sebesar-besarnya buat saudaraku jiwa baru. Saja kan roh yang kamu percaya itu roh yang kabur gitu. Apakah dari Nggak apa-apa, itu menurut dia, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih. Saya tetap berterima kasih kepada saudaraku. Apapun mau roh kabur, mau roh seperti apa, yang penting yang menilai. Kan kamu nggak jelas itu Tuhan yang mana yang kamu maksudkan. Ini gitu. sudah didengar oleh Maha Pencipta yang menciptakan saya. Saya nggak butuh nilai manusia. Siapa namanya gitu? Ya, kalau ada namanya itu bukan Tuhan. Loh, justru Karena manusia kan harus bisa kamu ukur. Masa kamu yang kasih nama Tuhan? Kamu kan manusia, kamu kan ciptaan. Hebat sekali kamu, berarti kamu lebih dari Tuhan. Sementara kita belum pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Apakah udah pernah ketemu dengan Tuhan? Inilah nama saya. Mana ada manusia ciptaan yang bisa ketemu dengan Tuhan? Belum ada. Belum ada, dalilnya juga belum ada. ada. Paulus ketemu dengan Tuhan itu di Itulah kebohongan. Itulah makanya dusta. Makanya Paulus lah yang mempertuhankan Yesus. Hanya Paulus lah yang mempertuhankan manusia. bukan. Abraham, Ishak, Yakub pernah nggak? Ada Enggak. manusia ketemu Tuhan. Setelah saya buktikan ada, kamu bantah gitu. Gimana? Ini kita kita loh. Saya bisa aja mengatakan saya ketemu dengan Tuhan. Badablo juga bisa. Itu kan menurut manusia. Kamu bisa aja sih. Apakah kalau dia kamu- pernah? tapi kalau itu Coba diceritakan- contoh aja. Ada aja belum manusia pertama. Bagaimana Paulus bisa? Apa spesialnya? Ada aja belum pernah ketemu dengan Tuhan secara langsung. Orang dia makhluk ciptaan belum pernah manusia pertama. Masa lebih spesial Paulus yang orang berdosa? Gimana sih? Pakai logika saudara. Oke, sehat dulu lah. Sebelum Adam dan Hawa makan buah terlarang, mereka sudah bercengkak. Itu tatap muka dengan Allah loh. Nggak ada Allah di situ. Ya. Dari mana kita Pada saat mengetahui mereka Allah? makan buah Sementara terlarang. ada ayatnya mengatakan bahkan suaranya pun kita tidak mendengar. Coba. Suara dari siapa itu? Paling Kejadian utusannya. Siapa utusannya? Malaikat. Malaikat ini juga ada yang baik, ada yang nggak baik. Siapa? Gabriel dan Mikael itu malaikat yang baik, yang taat kepada Maha Pencipta. Siapa yang membantah? Ada malaikat yang membantah, itu Lucifer. Sekarang kita tinggal di mana? Mempercayai malaikat yang mana? Heran ini. Orangnya Nggak nggak usah heran, saudaraku. Kan saya sudah katakan, memang kalau secara dunia pasti heran. informasi tentang Tuhan. Dia percaya tentang ketiadaan. Sebelum segala sesuatu terjadi, dia sudah percaya bahwa itu ada Tuhan. Tapi dia nggak mau mengakui tulisan-tulisan yang dibuat oleh para nabi. Gimana ini? Sementara dia kutip dalam diskusi ini dia kutip semuanya itu. Tetapi dia tidak mau percaya bahwa segala sesuatu itu saya tidak percaya sebelum ditulis segala sesuatu. Kenapa saya nggak percaya kepada yang tertulis? Selalu dibantah. Gak usah jauh-jauh lah. Dikatakan jangan mengandalkan manusia, dibantah. Jangan andalkan diri sendiri, dibantah. Makanya saya nggak percaya. Kan itu tulisan manusia. Dari tadi loh ini. Tapi kalau ketiga itu dilakukan oleh Maha Pencipta, saya percaya. Contoh apa yang dilakukan? Jadi apa itu yang dimaksud dengan buah? Bukan yang tertulis buah. Ya, apa yang dimaksud dengan firman itu? Apa yang dimaksud dengan kabar baik? Tindakan, perbuatan. Ya, tapi ketetapan hukum-hukum semua peraturan itu dia dengar Ketetapan itu ketetapan buatan manusia. Jadi ketetapan buatan ilahi itu adalah tindakan perbuatan asli. Itu yang asli.
Karena tulisan itu objek yang kedua. Perbuatan dulu baru ada tulisan. Saya lebih percaya perbuatan dulu daripada tulisan, daripada yang nomor 2. Kamu hidup sekarang ini pakai apa gitu? Pakai aturan apa yang kamu gunakan? Pakai aturan kehidupan saya. Roh Kudus sendiri itu yang bicara dengan kamu langsung, audible. Benar. Nah, itu benar. Kalau itu saya setuju. Benar. Bagaimana kamu bisa membedakan manakah ini dari Tuhan ataukah dari setan gitu kan? Nggak tahu juga. Melalui tindakan saya, contoh. Ketika saya menghujat saudara saya, ya, sekalipun dia nggak bersalah, nah itu tindakan dari iblis. Kenapa yang Maha Kuasa itu sekalipun orang bersalah tetap diampunin? Nah itu tindakan yang Maha Kuasa. Sekalipun ciptaannya berdosa tetap diampuni. Nah itu tindakan yang Maha Kuasa. Sementara ada tindakan menyampaikan kebenaran. Karena orang-orang salah dipersalahkan terus. Nah itu bukan tindakan yang Maha Kuasa. Itu tindakan iblis dajjal. Itu berarti sama dengan kamu menjadi Tuhan atas kamu dirimu sendiri dong. Kamu benar, memang saya Tuhan. Yang ada di dalam hidup saya ada Tuhan. Itu benar, tepat sekali. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu katakan yang jahat, kamu saya. jahat. Jadi sekarang yang ada dalam hidup Tuhan, bukan dirimu. Yang ada dalam hidup saya adalah Tuhan. Makanya yang menjawab ini Tuhan, bukan saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Karena diriku ini adalah manusia karena barang panah, barang mati. Memang Tuhan benar, saudaraku. Memang Tuhan yang berbicara ini Tuhan. Bingung juga, saya juga bingung. Memang bingung. Memang secara dunia pasti bingung, saudaraku. Kapan hukum yang kamu gunakan? Hukum dari mana kalau bukan karena ditulis dari Tuhan itu sendiri. Dari Tuhan kamu dengar dari gimana itu? Ini Tuhan sudah melakukan. Tuhan nggak perlu mendengar. Tuhan itu hanya melakukan terus. Tuhan nggak perlu mendengar. Tuhan itu hanya berbuat. Namanya Maha Kuasa. Nah, terus? Nggak mendengar juga dia, nggak melihat juga tertulis dia sudah bisa berbuat. Itu Tuhan. Terus indikatornya kamu mengatakan bahwa ini dari kalau Tuhan manusia lihat dulu baru bisa berbuat. Gimana ini? Dasar kalau Tuhan tidak melihat tapi tetap bisa berbuat. Nah, itu bedanya. Saya itu tidak melihat tapi bisa berbuat. Nah, kalau manusia itu punya keterbatasan. Lihat dulu baru bisa berbuat. Ada dulu menjadi apa patokannya baru bisa melakukan. Nah, kalau saya tidak. Sekalipun tidak ada patokan atau sekalipun tidak ada tertulis, saya bisa berbuat. Gitu. Ya itu saya katakan tadi, kamu itu jadi Tuhan atas dirimu sendiri, sementara kalau yang lain kamu anggap bukan. itu. Kalau saya jadi Tuhan atas diri saya sendiri, itu berarti saya terkutuk. Jadi ini sekarang yang berbicara Tuhan, bukan diri saya. Diri saya ini adalah manusia. Nah, ini yang dikatakan saudara baru itu berbicara atas Tuhan atas diri sendiri. Nah, yang dikatakan saudara tadi baru, itu jelas. Karena apa? Saudara mengandalkan diri saya sendiri, diri saudara sendiri. Bagaimana kamu bisa mengetahui mana yang baik dan yang jahat? Bagaimana saya bisa mengetahui? Karena saya hidup. Kalau saya mati, nggak bakal bisa. Nggak ada orang mati bisa mengetahui. Ini saya bisa mengetahui. Karena saya hidup kan. Kenapa saya bisa berbicara kepada saudara? Dengan suara yang keras. Karena saya hidup. Bagaimana saudara bisa mengetahui? Karena saya hidup. Kalau saya mati, bisa nggak berbicara kepada saudara? Tidak. Itu secara akal sehat dulu. Belum lagi secara ilahi loh. Nah, begitu saudaraku ya. Jadi jangan pakai pengajaran dunia ini, kebenaran dunia itu saya udah khatam saudaraku. Saya terlebih dahulu sebelum pengajaran ilahi ini, saya terlebih dahulu menguasai pengajaran dunia yang seperti saudara saya juga baru dengar ini kata-kata ini. Coba Pak Dalbot, tolong artikan itu kata-kata ini. Apakah 2 katam, 3 katam? Nggak perlu udah tamat dari sana. Pusing aku ini pusing, pening aku ini, pening. Lanjut aja. Ada berarti pening dia, jangan sampaikan kepadanya. Pening aku. Sudah katam itu, saya sudah konotasinya sudah lari ke surat-surat atau apa itu maksudnya katam itu? Coba jelasin, supaya jelas. Oh ini Robin ini Muslim mungkin atau ateis kah atau Kristen kah? Karena saya katam kan? Jati. Tapi saya memahami, namanya Maha Kuasa pasti memahami segala-galanya dong. Berarti kalau dia tidak memahami segala-galanya, itu namanya bukan yang Maha Kuasa. Berarti nggak ada yang Maha Kuasa baginya. Kenapa sampai ke sana? Kenapa sampai kepada namanya khatam? Ya, kenapa? Itu karena yang Maha Kuasa itu mengerti segala-galanya. Itu tapi kalau kita belum sampai ke sana, berarti kita belum mengerti. Berarti belum ada yang Maha Kuasa.
Coba tolong katakan katam satu itu satu, katam apa satu aja. Kalau katam satu, katam dua, katam ini itu namanya perkataan dunia. Jadi katam namanya katam keseluruhan. Jadi arti katam itu tamat. Isinya itu Ya. katam itu apa itu? Isinya apa itu? Jadi sudah melakukan itu. Apa itu isinya? Coba satu aja dong. Nah, kalau ada isinya itu secara dunia. Itu ada di buku itu, ada buku, ada ditulis. Kalau ada di buku itu berarti berlawanan dengan ilahi. Berarti katam itu tidak ada dan nggak ada bukunya. Benar. Jadi melalui tindakan kita setiap hari itu natural. Bahasanya ini saya lihat aroma-aroma Arab-Araban ini. Katam-katam ini. Apa-apa itu kan menurut dunia. Padahal bantu saya loh, tanyain dari mana Saya sih dia bangga dapat itu. katam itu. Jangan-jangan ada ayat. Pak Jiwa, aku aja pening. Ya, jangan sudah kelihatan ini kalau padahal mau memihak saya kalau bilang pening dong. Jangan, kelihatan ini sudah miring ke saya jadinya. Masa bilang pening dia? Coba tanyain jelas. Kan dari tadi aku mendukungmu, saudara. Nah, belum udah tamat itu. Kalau masalah menanya saya udah tamat dia, udah katam dia. Kalau katam sudah bicara tamat itu satu apa itu 66 atau berapa? Makanya itu? saudara suruh coba-coba ya. Pening nanti dia. Karena saking katamnya jadi pening Bang Dablo. Saya bukan berkali-kali aja, udah berkali-kali, bahkan udah katam kalau ada dengan Bang Dablo nih. Cuman kepada saudaraku jiwa baru ini. Apa sih kasih bocoran Pak host Dablo. Apa maksudnya perbincangan tentang katam dulu itu? Artinya katam itu Saya belum dapat Iya. profilnya ini Arti katam itu kan bisa, itu tadi disampaikan bahwa tamat. Sama pengajaran Yesus itu. Pengajarannya Yesus itu sudah katam. Sudah tamat, sudah finish. Nggak ada lagi. Ya iya benar itu Bang Dablo. Benar kan? Benar kan? Tambah pening aku. Artinya pengajaran Yesus ini katam. Artinya selesai finish. Nggak ada lagi. Tapi ada ayat-ayat di katam itu ada di kejadian Itu kalau keluaran. ayat belum katam itu namanya. Kalau masih pakai ayat-ayat itu belum katam. Katam apa yang dimaksud ini, Bro? Coba kasih penjelasan. Iya. Kalau masih pakai ayat-ayat itu belum finish. Jadi jelas loh. Berarti masih dalam pembelajaran. Ini ada dia bilang Jadi kalau katam udah 30 nggak pakai juz. ayat-ayat baru itu katam namanya. Dah katam 30 juz. Tolong jelaskan ini mungkin apa yang dimaksud dengan Pak Kosen ini. Katam itu kan sudah disampaikan tadi. Tamat, selesai, finish. Tapi dia nggak Sama berani. pengajaran Yesus itu sudah tamat, sudah katam. Iya, nggak ada komentar Pengajaran lagi. Yesus itu sudah katam, jangan ditambah-tambahi. Taan, ya taan, habis film. Tapi apakah maksud katam itu 30 juz? Jadi lagi Coba kasih nggak tamat-tamat jelasin, nanti, nggak katam-katam ini. Jadi Ya, ini nih nggak kata-kata inilah yang tertulis. Makanya selagi ada yang tertulis maka dikatakan langit dan bumi beserta yang tertulis akan lenyap. Ini nggak Gara-gara kalian berdua, aku beli rokok lagi. Baru ini, Bah. Siap. Sudah 2 bungkus lewat ini, belum kelar-kelar ini. Yang mana yang benar di sini? Apa-apa lah, biarlah jiwa baru yang benar. Apa-apa. Nggak gitu. Soalnya saya lihat Robin aja yang tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu bisa datang ke dunia. Benar, itu iman saya saudaraku. Saudara nggak bisa paksa bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi sebagai utusan itu saya imanin. Utusan yang mulia, utusan daripada Bapa. Ya, itu saya imanin. Makanya saya mau belajar seperti Yesus, manusia Yesus. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Maha Pencipta kalau tidak seperti manusianya Yesus. Itu saya imani saudaraku. Tapi untuk menjadi Tuhan, mohon maaf, kita tidak sambung. Saya mau kasih Keluaran pasal 3 ayat 14. Boleh enggak dengar? Kembali lagi kan, saya udah katakan saya nggak percaya kepada yang nomor 2. Saya lebih percaya kepada yang sebelum ada yang tertulis. Nah itu. Tapi nggak apa-apa, saudara mau menyampaikan itu silakan. Kita diberikan kebebasan, silakan saudaraku. Ya silakan. Ini nggak ada pembelanya Pak Robin, ini pincang semua. Nah saya ini masih hidup, ya. Saya skip dulu ya. Ini ada tamu ini, maaf sekali ini ada masih kerjaan ini. Oh ya, mohon maaf saudaraku jiwa baru ya. Mohon maaf saudara, salam. Dibaca dulu.
Ya ada kamu di depan sebentar dulu. Saya maaf, tapi saya tidak mau keluar dari. Oh iya, jangan keluar, jangan keluar. Kalau kamu keluar, bahaya. Ya, mute aja. Tamunya nanti kalau dia mau lama-lama, usir aja, suruh pulang. Anja. Gimana, Pak Pendeta Takwaras? Sebagai pembela, gimana itu? Aduh, saya sampai ketiduran ini dengarnya. Tapi nggak apa-apa, saya udah ikat tadi ya nasib beliau. Jadi menurut saya klien saya nih Robin Parden ini ya lebih alkitabiah ya. Menurut apa yang tertulis di Bible. Ditulis di Bible Yesus utusan, benar. Ditulis di Bible Yesus hamba Tuhan, benar. Ditulis di Bible Yesus anak manusia, benar. Ya, nah saya tidak temukan di Bible Yesus mengatakan dia itu Tuhan. Jangankan dia mengaku Tuhan, mengaku anak Tuhan pun dia tidak ada. Carikan datanya. Saya siap lompat di Monas hari ini. Silakan jawab baru. Di mana data Yesus mengaku Tuhan? Luar biasa ya. Ini namanya pembela. Coba kita sentuh-sentuh dulu, kita raba-raba dulu. Saudara terdakwa Karol, apakah masih hidup? Pak Karol, Rol, masih hidup dek? Karol, innalillahi. Ternyata Karol sudah meninggalkan kita semua ya. Karolnya sudah mati guys. Tidak ada lagi tersangka. Mati sudah Karol. Ini saya tambahkan, Pak. Boleh. Di Bible sangat banyak datanya ya. Tuhan tidak bisa dilihat ya. Yohanes 1:14, Yohanes 5:37, 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16, kemudian 1 Yohanes 4:12-13, Keluar 3:20, Ulangan 4:12, Ibrani 11 tadi ya dibacakan. Bahkan di Roma 1:23-1:25 mengatakan Tuhan itu tidak fana, Tuhan itu maha mulia. Jadi yang namanya manusia itu fana, ya, terbatas dengan ruang dan waktu. Sementara Tuhan tidak terbatas dan ruang dan waktu. Dan juga ada dalil mengatakan kalau mereka tidak mencari Tuhan Allah Israel, ya, 2 Tawarik 15 mengatakan setiap orang, baik anak-anak ataupun orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Nah, ini tertulis di Bible mereka. Berarti mereka ini harus dihukum mati, Pak Majelis, Pak Hakim. Karena sejatinya sebenarnya orang Israel itu tidak pernah memaknai Tuhan itu manusia, Tuhan itu mati. Silahkan jawab baru dibantah. Jiwa baru ada tamu. Entah apa itu, penagih atau apa. Anja. Jiwa baru silakan naik ya. Yang mendukung Jiwa Baru silakan naik ya, 1 slot kursi persidangan untuk pembela Jiwa Baru. Coba Pak Pendeta Lemon ini, kan dia pembela Jiwa Baru. Pendeta Lemon, pincang dia guys. Anja. Ini siapa ya? Mau naikin. Oh, ini lengkap ini, ada malaikatnya. Ya kita naikkan dulu. Malaikatnya ada, Tuhannya ada, jublisnya ada, lengkap sudah. Ya, selamat pagi. Selamat malam. Halo. Malaikat, selamat pagi, malam. Malaikat, selamat pagi. Waduh. Pagi. Kristen. Pasti Kristen ini namanya saja. Kristen. Nah. Silakan. Kristen. Ayo silakan. Anda kan mendengarkan pembicaraan tadi di saya sini, mau silakan. menyampaikan tentang Tuhan yang tidak terlihat dan tentang Yesus ya. Silakan. Memang apa semua yang tertulis dalam kitab Yahudi dari pengajaran
para nabi sebelum Yesus, mereka mempercayai bahwa Tuhan yang esa dan Tuhan yang tidak terlihat. Sebagai manusia disebut sebagai nabi, disebut sebagai penyampai firman, dia sudah menyempurnakan segala sesuatu, hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia Yesus yang jadi selesai di Yesus. Bang, izin bang. Mulutnya putus-putus bang. Boleh diulangi bang? Pak Malaikat. Boleh diulangi? Tadi mulutnya putus-putus loh. Tertulis dalam Ulangi dulu. Yahudi, orang nabi sebelum Yesus mengatakan Maha Esa dan Allah yang tetapi Allah punya kehendak terhadap Yesus yang telah Yesus yang datang menyampaikan firman, Yesus yang ada disebut nabi, dia adalah jalan kebenaran untuk menggenapi hukum Taurat dan isi kitab suci dan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus telah menggenapinya. Jadi selesai di situ. Oke, saya tanya, Yesus itu menurut Anda Tuhan atau manusia? Yesus dilahirkan Kalau saya dengarkan malaikat ini, aku nggak tega loh. Kalau mendengarkan suaranya nggak tega aku. Ini suaranya lemah sekali. Kayak nggak pernah makan kau. Semangat deh. Ada suara saya. Apalagi kau ini gelarnya malaikat. Ini yang dari NTT itu nih. Halo malaikat. Menurut Anda, Yesus itu Tuhan atau manusia? Menurut saya, Yesus adalah Tuhan Mesias. Tuhan Mesias. Berarti Anda melawan 2 Tawarik 15. Anda akan dihukum mati karena orang Yahudi tidak pernah memaknai Tuhan itu manusia. Dihukum mati kamu. Bibirmu itu ada di bibirmu 2 Tawarik 15 itu. Oke, saya tanggapi ya. Saya langsung tanggapi ya. Kalau menurut hukum Musa dan pengajaran Yahudi, kitab Yahudi mengatakan bahwa Tuhan berwujud akan dihukum mati. Tetapi saudara paham nggak? Tadi saya mengatakan ketika Yesus datang, Yesus menggenapi semua isi kitab para nabi dan hukum Taurat. Jadi silakan saudara tanggapi. Oke, Anda membawakan Matius 5:17 menggenapi, tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripadaku walau langit akan runtuh. Artinya menggenapi itu menjalankan, meneruskan kitab Musa. Tidak pernah bertabrakan ajaran Yesus dengan ajaran Musa. Musa mengatakan Tuhan itu Esa. Apa ya? Jadi lupa saya ya. Ulangan 6:4 ya. Yesus percaya, dia mengatakan di Markus 12:29. Ya, Tuhan itu Esa, sama semua, tidak pernah bertabrakan ajaran Yesus dengan ajaran Musa. Makanya pada Yohanes 5 ya, nanti menurut Bibel Anda ya, yang turun ke bumi itu adalah Musa dan Yesus. Musa sebagai jaksa dan Yesus sebagai hakimnya. Benar, oke, benar yang saudara katakan. Tetapi saya mau katakan tentang di kitab Kejadian bahwa manusia pertama itu telah jatuh dalam dosa, digodai oleh iblis, maka dari situ manusia itu hidup fana, dibuang dari surga karena manusia pertama Adam itu hidup awal diciptakan itu hidup di Taman Eden. Ketika mereka dicobai iblis, jatuh dalam dosa, maka disitulah kefanaan, hidup yang fana itu terjadi. Maka Yesus datang itu untuk membawa tubuh yang kekal, mengajarkan tubuh yang kekal itu seperti apa. Makanya percaya kepada Yesus. Oke, di mana tertulis ya Adam berdosa, jangan asumsi liar. Bahkan saya temukan di Bibel Anda Adam tidak berdosa. Kalau Adam tidak berdosa, mengapa dia mati? Dia mati dalam dosanya. Dan silakan jawab, saudaraku. Berarti Anda
mengatakan secara tak langsung Yesus juga berdosa karena Yesus mati. Ini Anda keliru, kawan. Ya. Tapi Yesus dibangkit. Ya, Yohanes juga dibangkitkan. Apakah dia Tuhan, Yohanes? Orang-orang kudus juga bangkit. Apakah mereka Tuhan? Oke, saya langsung. Ya, jawab kemana-mana dulu. Anda, saya cara Anda. Kalau Anda bicara yuk bangkit dibangkitkan, Yohanes juga bangkit. Apakah dia Tuhan? Hah? Yohanes juga bangkit, bos. Makanya saudara juga. Yohanes juga bangkit. Makanya orang-orang kudus juga bangkit. Apakah mereka Tuhan? Saudara pertanggungjawabkan pernyataan Yohanes. Yohanes mengatakan, dia yang datang membuka tali kasutnya pun aku tak sanggup, aku tak layak. Tetapi ketika itu Anda Yesus membuktikan Yesus berdosa, ya. Ya, itu membuktikan Yesus berdosa kalau gitu. Kalau Anda bawa data itu. Yesus suci. Tentang pembaptisan itu. Yesus tentang pembaptisan itu. Oke, sekarang saudara mengatakan bahwa Yesus berdosa. Sekarang buktikan di dalam kitab suci bahwa Yesus berdosa. Silakan buktikan. Oke, menarik ini ya. Ini makin melebar, nggak apa-apa, bos ya. Saya laden ini ya. Silakan buktikan. Yesus berdosa, ya. Pertama, dia dibaptis. Silakan buktikan. Ya, makna baptis itu loh adalah pengampunan dosa dan pengakuan dosa. Ya. Jadi, menurut Lukas 3, ya, bunyinya bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, siapa yang waktu itu dibaptis di Sungai Yordan? Oke, yang waktu dibaptis di Sungai Yordan adalah Yesus. Dan saudara juga harus bertanggungjawabkan pertanyaan balik ya. Saya bertanya balik. Saudara harus bertanggungjawab suara yang dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Silakan saudara tanggung jawabkan itu perkataan dari langit. Ya, dari kau surga. melebar nih. Kalau itu kau bawakan, berarti membuktikan Yesus itu tidak disalib. Karena anak dikasih tidak mungkin Tuhan itu membiarkan dia dibun-bun. Keliru Anda, ini melebar. Kita bicara dosa dulu, Anda makin melebar nih. Nah, saudara juga pertanggungjawabkan itu dulu. Saya telah menjawab, yang dibaptis di Sungai Yordan adalah Yesus. Dan sekarang saudara pertanggungjawabkan bahwa suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah selalu berkenan kepada Yesus. Iya, Anda membawakan Matius 3:17. Saya tahu itu ya, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya. Inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya aku berkenan. Dan dengarkanlah ajaran Yesus. Dengarkanlah dia. Bisa masuk sedikit? Ya, silakan. Nah, ini keren ya. Katanya Yesus tidak berdosa. Baptisan itu bro, penyucian dosa. Baptisan itu penyucian dosa. Coba kau lihat definisi apa itu baptis. Baptis itu penyucian diri, penyucian dari dosa-dosa. Pertobatan, singkatnya itu pertobatan. Nah, ketika Yesus dibaptis, yang kau tuhankan ini ditobatkan, disucikan. Kira-kira kenapa? Apa dosanya Tuhanmu sehingga harus ditobatkan, dibaptis? Oke. Bunda tahu nggak dari makna mengapa Yesus harus dibaptis? Dan Bunda tahu nggak? Bunda mendapatkan, maksud saya, saudara mendapatkan bukti bahwa dari perjalanan Yesus. Kenapa Tuhanmu dibaptis, Bang? Kenapa Tuhanmu dibaptis? Baptisan itu pertobatan, penyucian diri. Apa dosa-dosanya tuh kalau kenapa harus dibaptis? Kenapa Yesus dibaptis? Karena Yesus menunjukkan arti pertobatan melalui baptis, supaya manusia yang biasa berdosa ini dibaptis dan diselamatkan oleh Allah. Di mana baptisan itu diajarkan untuk Kristen? Yesus mengajarkan baptisan yang seperti yang kau jelaskan itu untuk Kristen mana? Apakah Yesus dibaptis itu untuk tujuannya supaya orang Kristen mencontoh? Yesus tidak kenal Kristen, bro. Mendapatkan keselamatan. Bro, Yesus itu sudah terangkat baru ada Kristen. Yesus sudah tidak mengajarkan apa-apa tentang Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Ingat loh, Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus itu orang taat dengan hukum-hukum Torah. Umur 8 hari dia disunat. Dia diserahkan kepada Tuhan. Benar. Itu aja kau pikirkan. Yesus yang kau tuhankan ini diserahkan lagi kepada Tuhan.
Karena Baca tuh di surat Lukas. itu perjanjian kekal bersama Allah, perjanjian kekal dengan Allah. Iya, apa hubungannya dengan Kristen? Apa? Apa hubungannya? Kristen itu- Sementara hukum Torah, dengar. Sementara hukum Torah itu udah dibatalkan sama rasulmu itu, yang agak-agak botak itu, si Paulus. Udah dibatalkan. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Kalau kau menyunatkan dirimu, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Nggak ada lagi tuh kau sangkut paut kalian dengan hukum-hukum Torah. Kalian itu sudah hidup bebas. Paulus berkata dia tidak mau diperhamba dengan hukum-hukum Torah. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Nah kau ini Kristen, bagaimana Yesus ini dibaptis? Jika Bunda adalah ajarannya untuk Kristen. Jika Dari Bunda mana nyambungnya mengatakan Yesus bahwa ke Kristen? Dari jika mana Bunda nyambungnya mengatakan Yesus kami dengan sudah Kristen? terbebas dari hukum Taurat, Dengar dulu, bagaimana dengar dulu. mungkin kami Dari mana bisa nyambungnya berpuasa? Yesus? Bang. Dari mana nyambungnya Yesus dengan Kristen? Pernahkah Yesus menyebut kata Kristen? Pernahkah Yesus mengajarkan yang kalian lakukan sekarang di kekristenan? Ibadah Minggu? Karena Yesus datang hanya penyampai firman, dia tidak membawa agama. Nah, kalau penyampai firman berarti dia bukan Tuhan. Kristen itu Kalau dia pengikut Kristus. Bro, bukan kalau sebuah dia agama. penyampai firman, kalau dia penyampai firman berarti dia bukan Tuhan. Apa kata Yesus? Apa yang ku dengar daripadanya? Siapa ininya? Bapak. Apa yang ku dengar daripadanya itu yang ku sampaikan kepada dunia. Berarti Yesus ini tugasnya menyampaikan firman. Kau diam dulu, biar otakmu sedikit encer ya. Sabar dek, malaikat sabar. Jangan Ya, terlalu lanjut, termakan dengan dogma doktrin Bapak gerejamu yang tiap bulan itu minta perpuluhan. Jangan. Ini akalmu sehatkan sedikit aja. Di dalam Yohanes 17:8, apa kata Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan, engkau. Siapa ini engkau? Ya Tuhannya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Siapa ini mereka? Umatnya itu Bani Israel. Bukan pula Kristen. Segala firman kau sampaikan telah ku sampaikan. Kau dengar dulu biar kau sedikit terbuka akalmu. Bahwa Yesus dengan Kristen nggak nyambung. Ini saya buktikan. Yohanes 17:8, apa kata Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Kata Yesus di Matius, aku diutus hanya kepada domba yang tersesat dari umat Israel. Jadi Yesus ini rasul bagi umat Israel. Di dalam Bibelmu pun tertulis Yesus juru selamat bagi orang Israel. Sabar dulu. Saya mau bicara dengan Bunda. Pertanyaan saya, apa nyambungnya kalian dengan Yesus? Coba. Oke. Nah, nanti dijawab ya Bunda. Saya mau beli nasi Saya kuning, jawab. Bunda. Saya menjawab. Kristen adalah Sabar. pengikut. Segala kuasa Kristen. yang ada di Komal ini saya serahkan dulu kepada Bunda Rahma. Karena aku mau beli nasi kuning. Ya. Utuslah diri sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan, Pak. Kasih Saya akan menjawab semua pertanyaanmu, Bunda. Saya ulang ya. Nanti kau salah Sekarang Bunda jawab. tahu Apa hubungan Kristen sama Yesus? Coba. barang siapa Yesus ini pernyataan Yesus. Bunda harus pertanggungjawabkan ya. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa yang telah Apa mengutus aku. hubungannya Yesus dengan Kristen? Pengajaran Yesus yang Tidak, berhubungan Bunda, dengan Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Di mana itu? Di mana itu pernyataan penulis, bukan pernyataan Yesus. Membawa agama. Pernyataan Yesus. Mana pengajaran Yesus? Pernyataan Yesus bahwa dia mengajarkan kekristenan. Kan Yesus ini menyampaikan firman. Nah, firman yang disampaikan Bunda Yesus tonton yang saya. berhubungan dengan Bunda Kristen. tonton saya tentang itu. Bunda juga harus tanggung jawab ya pertanyaan saya ya. Ini pernyataan Yesus juga ya. Bunda tadi mengatakan Yesus hanya penyampai. Sekarang Bunda tanggung jawabkan bahwa Yesus, ini pernyataan Yesus ya. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Saya melihat bertanya Yesus tentang Kristen, Bang. Kau ini kenapa? Di mana kupingmu sih? Masih ada kupingmu toh? Saya bertanya hubungan Kristen dengan Yesus. Adakah Yesus pernah nyebut kata Kristen? Coba. Atau pengajaran Yesus berhubungan dengan Paham yang nggak, kalian Bunda? lakukan, yang Kristen ini? Coba kasih data Kristen saya itu hubungan pengikut Kristen dengan Kristus. Yesus. Kasih.
Coba. Kristen itu Ada. pengikut Kristus. Yesus Ya datang bukan gimana itu membawa Yesus agama. berkata Yesus pengikut Kristus, pengikut dirinya mana? Itu kan klaim penulis. Klaim si Paulus itu sama konco-konconya itu. Coba sekarang pernyataan dari Yesus. Dia mengenal Kristen, dia mengajarkan Kristen. Nih, saya kasih lihat kalau Islam ya. Kalau di Kalau dalam Islam, dek kamu dengar, biar otakmu terbuka sedikit aja terbuka Bunda otak. Tantan ini. Di dalam Islam, kau dengar begini. Ini kami Islam ya. Saya sampaikan tentang Islam. Kalau di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah mengkonfirmasi. Pertama, inna dina indallahil Islam, hanya Islam di sisi Allah. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Karena Bunda. diridhoi ini dari Allah nih, Bunda firman dari berani Allah nggak ini dari terima langit. tantangan saya? Sekarang saya minta konfirmasi dari Yesus. Oke, Kau silakan. terlalu Tidak. berhalusinasi. Saya bukan Coba mana halusinasi. konfirmasi Saya dari tantang Yesus? Bunda ini. Biar Gak usah siapa tantang-tantang, seluruh kau dunia jawab tahu ya. aja bang. Bunda, Bang, Bunda kau usah dengar juga. Sabar. sok tantang-tantang. Kau mencret kalau kau menantang saya. Coba Bukan dulu mencret. kau jawab itu. Tidak mencret, Kau jawab Bunda. dulu itu. Diam dulu. Konfirmasi Diam dulu. Yesus tentang karesteng. Saya akan konfirmasi Pengajaran itu, Yesus tetapi- yang nyambung ke karesteng. Tolong kau jawab dulu itu. Oke, Supaya Bunda kau itu jadi mengatakan karesteng Al-Quranmu percaya suci. diri. Sabar. Kamu mengatakan Apa? Al-Quranmu suci sempurna? Kenapa dia lari ke Al-Quran? Memang dongo ini kalian. Oke, Suruh kau sabar. jawab Kamu supaya mengatakan kau bahwa tidak kitab suci telah hanya ditulis oleh manusia. Sekarang saya tantang Bunda ya. Boleh nantang kau bisa mencret berak nana kau kalau kau mau ku debat. Nih, saya hanya minta konfirmasi dari Yesus tentang keyakinanmu itu. Jangan-jangan kau ini hanya mengklaim pengikut Yesus, sementara Yesus itu tidak mengakui kalian. Coba baca itu Matius 17, 21 sampai 23. Kau akan diusir. Nyala kau daripada aku para Kristen kampret. Aku tidak mengenalmu. Itu kata Yesus. Yang memanggil aku Tuhan, bernubuat demi namaku, mengadakan mukjizat demi namaku, pada hari terakhir aku akan berkata, enyahlah kau Kristen kampret, aku tidak mengenalmu. Itu kata Yesus di Bibelmu Matius 17, 21 sampai 23. Makanya aku bilang kau ini hanya klaim sepihak. Setuju Bu, Matius 7 ayat 21 sampai 23. ini berani nggak? Sabar. Matius Bukan 7. Saya tantang Bunda ini. Berani nggak? Nantang lagi, jawab dulu satu Berani aja nggak? pertanyaan itu. Satu aja Oke, pertanyaan. saya berani mempertaruhkan iman saya. Jika kamu bilang Nggak usah Al-Quranmu mempertaruhkan sempurna dan suci, imanmu, bro. Jawab satu Kamu aja bilang, tuh. Jawab iman, satu. nggak saya jawab. Kenapa Yesus kau nggak adalah- mau jawab? Kau kan ngaku-ngaku pengikut Kristus. Coba mana konfirmasi dari Yesus? Kalian diakui. Kalian itu disebut guguk. Sekarang saya minta data pengakuan Yesus, konfirmasi Yesus, legalitas dari Yesus tentang karesteng. Apakah karesteng ini nyambung ke Yesus? Ajaran Yesus itu adalah ajaran Kristen. Coba jangan satu banyak data bacot. saya. Nanti ditantang, malu nanti. Ditantang Kau nanti nggak bisa jawab, terima. gak usah kau tantang, jawab aja bang, jawab. Diam, Bener makanya diam dulu. Saya mau menyatakan iman yang sejati. Dengar ya, dari para nabi dulu. Memang kau ini goblok ya. Kenapa gue bilang goblok? Lain yang ditanya, lain kau jawab. Bilang aja nggak ada. Bunda jawab. Bilang aja nggak ada. Kenapa sih kau malu kali? Klaim sepihak, bertepuk tangan sebelah. Pada akhirnya Kenapa Matius takut? 7, 21 sampai 23 kau akan diusir. Kenapa mute? Nyala kau karesteng kampreto. Aku tidak mengenalmu. Saya tantang kok nggak mau. Saya tantang. Jadi saya tantang kau debat ini, jawab. Kalau kau bisa Boy, jawab, selain debat, kalau kau bisa saya tantang iman juga. buktikan, Berani nggak? nih, kalau kau bisa buktikan konfirmasi Yesus tentang karesteng, baru saya akui imanmu. Kalau enggak, bullshit, halusinasi. kalian. Sabar. Makanya Steng jangan itu di Makassar itu kali steng. diam, jangan mute terus. Jangan Kau pengecut. jawablah kau. Ya, Kalau oke, enggak ada oke, berarti diam. ya Sekarang diam. karesteng itu saudara halusinasi aja. Coba. Karena Al-Quranmu itu suci dan sempurna. Iman. Aduh, Kita beginilah rendam kawan ya. Alkitab dengan Kalau Al-Quran. kalau dia mati kutu, Diam. kalau dia mati kutu menjauh. Itu satu aja pertanyaanku loh. Satu aja kau sok-sok nantang aku.
Berak nana kau bang, berak nana. Satu aja kau jawab dulu ini. Satu. Di mana Yesus konfirmasinya tentang karesteng? Ajaran Yesus jamunya ke karesteng. Yesus itu bang ibadahnya hari Sabat. Woi. Pada hari Sabtu, Sabat Yesus selalu mengajar di bait Allah, di bait Tuhan atau sinagog, tempat ibadahnya kamu menyebut Yahudi. Al-Quranmu suci sempurna. Yesus itu, kenapa dia marah-marah ya? Dikasih pertanyaan satu aja dia Rendam marah-marah. dalam air siapa yang paling asli, siapa yang paling kebenaran, bahwa Aduh, memang ya Yesus Allah, adalah ya Tuhan, Rabbi. Alkitab tidak akan rusak. Memang ya, kalian Kalau ini memang Al-Quranmu iman sempurna, kita ya. Al-Quranmu utuh. Kita rendam Al-Quran. Kau ini cuma imani doang, bang. Kau imani doang. Kita rendam Alkitab dengan Al-Quran dalam air. Kamu Jangan kau bahas-bahas Al-Quranku. Kalau saya bahas Bibelmu mencret. Bibelmu itu banyak tulisan porno, persundalan. kenapa penakut? Hei, Bibelmu itu tulisan porno persundalan. Oke? Penakut. Ah, inilah dia ya. Masuk ke Al-Quran. Satu aja pertanyaan nggak bisa kau Sabar, jawab. udah Jawab jangan dulu. banyak bacot. Ah, turun kau Tantang minum kau ergot. takut. Minum kau ergot Dia sampai mau kenyang. ditantang kau Minum takut. ergot sampai kenyang, bang. Dadah. Satu aja pertanyaan. Kau udah mencret ya, teman-teman Kristen ini. Yesus itu nggak nyambung dengan karesteng. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Itu ajaran pagan. Karesteng Sunday. itu di Makassar, Bu. Makanya nggak nyambung, Bu. Masuk di Al-Quran. Bibelmu itu bahasa porno banyak. Persundalan, susu di jama-jama, buah zakar. Itu, Bibelmu. Nyenggong-nyenggong Al-Quran. Apa kota tentang Al-Quran? Apa? Itu nabi-nabinya Israel yang tulis, Bu, bukan karisteng. Nabi-nabi Israel yang tulis itu bukan karisteng. Itulah bukti ya Karisteng di kawan. Makassar. Itulah Nabi-nabi bukti, Israel kawan. ada di sono itu. Betul bang. Itulah bukti kawan-kawan bahwa Kristen ini nggak jelas. Pengakuannya Berarti itu aja, lawan klaimnya aja nabi-nabi Israel mengaku itu. pengikut Yesus. Padahal Yesus tidak mengenal sama sekali tentang Kristen. Ya, yang Ya, kenal Yesus. Yesus. Ibu juga nggak kenal. Sama-sama nggak kenal. Ipo ini Islam. Ah, kau Kristen Ipo? Nah, deteksi aja dari perkataannya coba. Ya kenapa sih kau malu-malu mengakui kau menuhankan manusia? Nggak malu-malu ini saya bilang, makanya saya nanggapin secara rasional aja yang ibu ngomong. Apa Ibu itu? bilang karisteng itu seenggaknya bahasa apa? Makassar itu. Apa hubungannya Yesus dengan Logat Kristen bang? Makassar. Kalau kau Kristen? Kenapa? Di sini lagi hujan ya teman. Apa hubungannya Yesus dengan karesteng? Karesteng sekarang ini yang makan babi. Nggak ada hubungannya Yang makan karisteng sembah. sama Yesus, Bu. Karisteng sama Yesus nggak ada hubungannya. Terus kau Kristen apa Islam? Bukan karisteng saya. Oh, udah kau turun minum ergot. Kau malu mengakui menuhankan anak orang, turun. Kenapa sih kalian malu? Gentleman lah. Kalau kau menuhankan anak orang, akui gitu loh. Ditanya bertele-tele. Kenapa? Kalau kau tanya kami ya, orang Islam. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Siapa nabimu? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tegas, kami nggak neko-neko, kami nggak bertele-tele. Kau kenapa kau malu? Karena yang kau tawarkan di agamamu, Tuhanmu mati. Kalau kita masih punya akal, nggak mungkin menerima Tuhan itu mati, bro. Itu pembodohan. Pembodohan yang apa ya aku bilang ya, sangat luar binasa. Bagaimana mungkin kami mau menerima ajaran Kristen? Kau tawarkan Tuhan itu mati. Mungkin mereka yang di sana, di luaran sana yang tidak kritis, tidak mempelajari Bible, ya cuma modal imani doang kan? Satu aja pertanyaan, apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Dia sudah tantrum marah-marah. Itu bukti bahwa karesteng tidak nyambung dengan Yesus. Karesteng itu awal kekristenan adalah dasar kekristenan itu adalah dari Roma Yunani itu Katolik. Belakangan baru Protestan abad 16 baru ada Protestan. Jadi Kristen itu bersumber dari Roma Katolik sana, paganisme. Lanjut. Halo, kenapa? Mana cuplisnya? Aduh, ini. Halo bang. Oke. Bang. Aduh. Apa? Tadi saya mau tantang Bunda ini. Lagi sih, kutu lanjut Bang Dalbo. Turunin saya bang. Sabar. Apa Om? Bunda dulu.
Tadi Iya, saya oke, tanya sama juga, Dalbo, kita kan kenapa? mengatakan bahwa Al-Quran sempurna, bahwa semua Al-Quran suci. Makanya saya Ya. tantang secara iman. Saya Kita Iya, tanya baik. rendam Al-Quran. Silakan, Aja, Bang, Bang, boleh silakan, lanjut. ya silakan tunjukkan Oke. celahnya Dalbo. di dalam Al-Quran mengajarkan pensindil-sindilan buka celana. Silakan, cari datanya. Sabar. Sabar, aku selalu sabar. Oke, abang. Kalau gitu kita uji secara iman, secara kebenaran yang sejati ya. Kalau Al-Quran Iya itu sempurna, deh, silakan sabar, Bang. Dindaku. Tunjukkan Sabar, Bang. celah yang kamu temukan di dalam Al-Quran, Kalau ajaran Al-Quran persundal-sundalan. itu suci, ayo kita uji dengan Iya, kitab suci iya, saya. silakan. Saya akui bahwa Yesus adalah Allah. Kita Iya, uji terserah, Alkitab dengan terserah. Al-Quran rendam dalam air. Mana yang asli? Terserah. Mau Terserah. berat, saudara. Iya, Berat, iya, saudara. terserah. Nah, Anda mengaku Yesus itu adalah Allah. Kita uji iman. Iya, diuji ini sudah. Gimana ini, Cuplis? Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, betul? Ya, kita uji Alkitab dengan Al-Quran. Iya, diuji ini Rendam sudah. Aku dalam air, jawab. berdoa meminta Allah kalian. Ya, Meminta Yesus. Kalau Alkitab yang rusak, ya silakan kamu berdoa. rusak Al-Quran palsu. Iya. Ini apa sih ini Cuplis ini? Silakan saudara. Kamu berhadapan dengan papi rohani. Enggak perlu kamu kejang-kejang. Anjay. Makanya kan Al-Quran sempurna. Al-Quran dengan aku loh. Al-Quran Aku ini adalah juru damai. Diberkati Allah. Iya, diridhoi, Makanya saya dilindungi oleh tantang yang paling Allah. dalam, Bang. Nah, iya paling Oke. dalam, pakai celana Kita dalam rendam kan? Alkitab. Oke, dari tadi. Kita rendam Alkitab aja dengan menunggu. Alkitab dengan Al-Quran ya. Dalam air, mana yang asli? Mana yang Kenapa? bertahan? Mana yang utuh? Dan kalian berdoa meminta Allah SWT, saya berdoa meminta Yesus Allah. Oke? Coba kamu berdoa. Iya, saya tanya kamu coba. Aku Saya tanya nggak kamu berani, coba. kan? Nggak berani. Ini nih apa ini? Ayo kalau berani Alkitab yang asli atau Al-Quran. Coba Gitu coba saja. kau rendam Bible coba di situ. Kau open cam dulu, kau rendam coba di air kau punya Bible. Saya tantang. Iya, saya tantang juga. Coba kamu open cam, perlihatkan Bible-mu. Al-Quranmu. Iya, ini Al-Quran saya. Oke. Kita melihat mana yang bertahan, mana yang asli, mana yang tidak. Dan kamu berdoa meminta Allahmu, saya berdoa meminta Tuhan Yesus Allah. Oke? Ini Al-Quran saya. Oke. Nah sekarang Kita melihat Dinda. mana yang asli. Berani nggak? Tuyul gereja, dengarkan dulu, dengarkan. Kamu mengatakan Yesus itu adalah Allah. Kamu mau berdoa dalam nama Yesus. Nah ketika Yesus berdoa kepada Bapa meminta pertolongan untuk diselamatkan dari kematian, apakah Tidak, doanya saya Yesus tidak banyak dikabulkan? bacot, Bang. Saya Saya hanya mau enggak ada kebenaran. bacot-bacotan deh. Enggak ada. Kita di sini banci-banci yang aja. Anjay. Di bawah. Katanya Al-Quran asli. Iya. Al-Quran sempurna. Iya Nah, itu sempurna saya deh. tantang, Bang. Itu Gimana kau mau nantang Saya pertaruhkan saya? Alkitab. Gimana mau tantang saya? Mukamu aja nggak jelas. Anjay. sabar. Kau minum dulu deh. Kalau abang Minum dulu. Minum. Ya Ya, karena ini tepat siarkan di sekali, YouTube, walaupun ya. sebenarnya ini sudah Berani jam nggak, 12. Apa? Berani nggak? Berani apa deh? Oke, Mau makanya berani apa deh? saya berdoa memanggil Yesus Allah. Makanya kita lihat Alkitab yang dirusak atau Al-Quran, maka kita lihat kebenaran sejati Coba Tuhan hadir kau enggak. open cam, kau Itu. robek coba. Kamu open cam, karena kamu Rendam, ini sombong Anda. kali ya. Rendam. Kamu open cam Kurang. coba dek, adekku. Kamu coba open cam, lalu kau sobek kau punya kitab. Lalu kau berdoa kepada Yesus. Tuhan Yesus, tampungkan lagi ini. 2000 tahun yang lalu. Anjay. Apa ini? Lama-lama taludai kau ini. Serius aku ini. Aku ini mulai marah loh. Marah aku kalau ketemu cuplis Berani nggak? begini.
Apa dari tadi? Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Anjay. Coba Kristen di bawah. Masih ada Pak Jiwa Baru. Bagaimana ini tantangannya Pak Jiwa Baru? Dia mau merusak Bible. Apakah tidak cukup logika menginjak Bible? Anjay. Kurang ajar. Aku marah loh. Aku marah kalau ada yang merendahkan, menghinakan Bible. Aku marah. Nah, ada Kristen mau merendam Bible. Aku marah loh. Sabar, brother. Oh iya, sabar. Baldo kan sudah teruji, imannya udah kuat. Masa cuman begitu aja harus Marah aku, Bang. Namanya juga marah, Bang. Kalau ada Kristen, jangankan Kristen, Bang, umat Islam saja menghinakan Bible, aku marah. Apalagi ini Kristen. Masa Bible mau direndam air? Marah aku. Iya sih. Abang nggak marah? Oh, kalau buku saya sudah ciptakan, saya tulis, saya bikin bab-babnya, terus ada orang yang mau menginjaknya, tentu saya marah dong. Oh, Jadi Kamu salah paham, Bang. Bukan sudah meninggal. Direndam, diuji. Kamu sudah diludahi. iya, Tak ada lagi. dia mau merendam. Memang dia suka ludah rohaninya dia. paham nggak, Mbak? Diuji, Saya nggak suka, Bang. paham ya? Masa kau hinakan Biblemu di sini di hadapan kami? Kami memuliakan Biblemu. Takut Kamu kebenaran menghinakan terungkapkan. malah. Kenapa takut? Bukan takut, aku nggak mau loh. Berdebat, silakan kita berdebat. Iman itu masing-masing, jangan kita merendah-rendahkan kita. Oh, kemiut aku. Jadi gini, Al-Quranku saja, Bang. Saya mencintai Al-Quranku. Aku tidak berani loh merendam-rendamnya. Apalagi berdialog, tantangan. Ayo Dalbo, kau rendam Al-Quranmu. Jangankan Al-Quranku, Pak, Bible aja. Tidak mau aku. Saya muliakan Bible ini. Kenapa saya muliakan? Karena saudara saya yang ada di tanah air ini mengimani sebagai kitab suci, maka aku wajib memuliakan walaupun saya tidak mengimani. Tetapi ada Kristen mau merendamnya, aku marah loh. Marah aku ini. Cukup ada orang yang menginjaknya. Sekarang hidup di bui. Saya nggak mau loh menghina-hinakan kitab orang lain. Kalau mau kau tantang merendam kitab suci, jangan di sini, takut aku. Karena aku mencintai ini. Kenapa saya mencintai? Karena ini kitabnya orang Kristen yang ada di Indonesia. Nah, kita kan bersaudara, satu nusa satu bangsa. Ya kan Pak Jiwa ya? Pak Jiwa? Bangsa. Ya kan? Satu dosa satu bangsa atau satu nusa satu bangsa? Bukan satu dosa, kau ini kok. Anjay. Lama-lama saya jadikan kau ini tersangka. Dengarannya Lama-lama. dosa. Oh, waalaikumsalam. Nah, sudah ada sultanku. Apa lagi? Jangan gitulah ya. Lanjut aja, Pak. Kalau Pak Jiwa ini ya masih bisa diajak dialog ya. Bolehlah sama Bunda Rahmah. Tapi jangan ngamuk. Ingat, Pak Jiwa Baru. Ini perempuan loh. Jangan ngamuk-ngamuk. Allah Akbar. Kapan saya ngamuk? Gimana ini Balbo ini apa fitnah itu loh. Fitnah itu lebih kejam dari membun-bun.
Oh iya ya betul betul. Tetapi pada awalnya ya santai-santai. Di pertengahan ngamuk. Karena malah persoalannya ini Bunda Rahma ini menusuk ke sampai ubung-ubung loh. Oh gitu ya. Iya. Oke. Semoga lah nggak sampai ke sana. Kan kita saudara. Betul betul betul. Nenek abang dengan nenek saya sama nenek-nenek ya. Sebenarnya begini, saudara ya. Silakan. Kami menyampaikan itu hanya supaya kalian itu mau berpikir, pikiran kalian terbuka. Itu yang kami sampaikan, semua isi data di Bibelmu. Apapun yang aku sampaikan itu berdalil, berdata. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Israel. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Jadi Yesus ya, jadi Tuhan itu ya mengutus nabinya, mengutus rasulnya pada kaumnya masing-masing sesuai dengan bahasa kaumnya. Itu disampaikan di dalam Al-Quran kami ya, sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi Yesus itu berbahasa Ibrani, Aram, Aramaik, itu serumpun dengan bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita menyampaikan dalil, bukan kita benci ke kalian. Kami ingin supaya kalian itu berpikir, membuka hati. Yang kami sampaikan itu Bibelmu loh. Kami belum lari ke Al-Quran. Kalau di Al-Quran jelas orang-orang kafir, ya tempatnya di neraka jahanam. Kami nggak ke situ. Kami membaca Bibelmu. Yang kami sampaikan isi Bibelmu, supaya pikiranmu terbuka. Kalau di gerejamu, paling yang disampaikan pendeta, ya Yesus adalah jalan. Coba ada pendeta pernah menyampaikan Yohanes 17:3. Hidup yang kekal. Hidup kekal ini apa? Tentu surganya Tuhan toh. Apa kata Yesus ke Yohanes 17:2? Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Siapa ini mereka? Ya Bani Israel. Karena dia diutus kepada Bani Israel. Umat Israel. Nah, Yohanes 17:3, apa itu hidup kekal? Dijelaskan oleh Yesus apa itu hidup kekal. Yohanes 17:2, Yesus menjanjikan hidup kekal. Kemudian Yohanes 17:3, Yesus menjelaskan apa itu hidup kekal. Hidup kekal ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, atau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Di dalam Kisah Para Rasul, apa tugas utusan? Utusan itu tugasnya menyampaikan firman Tuhan. Itu tugasnya utusan. Bukan untuk dituhankan. Makanya Yesus berkata, segala firman yang engkau ini berarti bukan dirinya, engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Itu Bani Israel. Karena Yesus itu ya orang Israel. Bukan untuk Kristen. Kristen itu lahir di Roma Vatikan sana, saudara. Makanya Bibelmu, original Bibelmu, kodeks-kodeks Bibelmu itu berbahasa Yunani. Jadi jangan kalian emosi kalau naik diskusi. Kami hanya ingin akalmu terbuka sedikit, dan kami hanya ingin kami jujur. Kau jujur aja gitu loh. Misalnya aku tanya, mana konfirmasi Yesus tentang Kristen? Apa hubungannya dengan Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kau jujur, memang nggak ada, tapi ini keimanan kita. Tapi kalau kau ngotot, saya tantang kau, saya ini kau Al-Quranmu beginilah. Kau diketawai. Kau diketawai Masalahnya Bunda Rahma, dia menantang untuk merendam. Apa dia merendam? People dengan Al-Quran. Aku nggak mau. Ya Allah. Gak usah kau rendam, baca saja isi-isi Bibelmu itu, banyak ayat porno. Coba kau Tidak, cari persoalannya apakah mereka ini nggak puas ya menghinakan Yesus sampai aku sedih loh. Jangan nangis, Saus. Sabar. Jangan baca isinya ini, sedih aku. Jangan, Saus. Jadi teman-teman Kristen, tolong baca Bibelmu, tolong ikuti pengajaran Yesus. Kalau kalian mengikuti pengajaran Yesus, mustahil kalian Kristen. Yesus tidak mengajarkan Kristen, saudara. Yesus mengajarkan tauhid. Dengarlah orang Israel, Sema Israel Edonai Elohenu Edonai Ehad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Esa satu tunggal, bukan trinitas, bukan 3 dalam 1. Begitu kawan, jadi jangan konek tantrum, marah-marah, nantang-nantang. Berak nada kalau kau menantang-nantang kami. Lanjut.